Nona muda ini, apakah Anda baik-baik saja? Saya baik-baik saja. J'attends la J-Satu. Pemuda ini, tolong umumkan kedatanganku. Katakan pada mereka, Ning Xiaoyao dari Kunlun berkunjung. Sudah kubilang, Tuan Qin sedang bertapa. Dia tidak menerima tamu. Apa kau tidak mengerti? Kau berani membuang jemaatku. Kau tidak percaya, anak muda? Bukan hanya kubuang. Aku juga akan menginjaknya. Kau percaya sekarang? Kuberi kau satu kesempatan. Jika kau tidak ingin tulangmu patah, ambil itu untukku. Kau berani bicara seperti itu padaku. Anak muda, pukul dia. Pergi. Kau berani membuat masalah di grup Yinlong? Tidakkah kau tahu ini wilayah Tuan Qin? Sombong dan semena-mena. Aku ingin tahu apakah begini cara dia mengajarimu bertindak? Qin Wanke. Mahaguru, Qin Wanke, Murid Kunlun, Salam, Mahaguru. Kau punya 1 menit. Temui aku di lantai bawah grup Dragon Risk. 1 detik terlambat, kau tidak akan menjadi Raja Naga Laut lagi. Mahaguru, Mahaguru. Mingyue. Ayah. Cepat, ikut aku turun ke bawah. Satu menit, aku akan membuat Qin Wan Kue datang sendiri untuk menyambutku. Kau kira aku bodoh? Anak muda, Tuan Qin adalah Raja Naga Laut Timur. Dissez le rouleau de Timur. Tidak ada yang bisa membuatnya menyambut mereka secara pribadi. Kapten, mengapa membuang kata-kata dengannya? Aku tidak percaya anak ini Benar-benar hebat itu. bahkan bisa menghindari jarum terbang. Perintah Tuan Qin, siapapun yang menerobos masuk ke grup Dragon Rise akan dibunuh. Aku menolak mempercayainya. Kalian semua, berhenti. Baroninha Cow. Tuan Qin. Apayang Mambawamu Kesini, Bukanka Sedang Magasin Kandiri. Jika aku tidak datang, Siapa tahu apa yang akan kau lakukan pada Tuan Ning? Tuan Ning. Qin Wanke, Murid Kunlun. Memberi hormat pada Guru Agama. Qin Mingru memberi hormat pada guru besar. Bangkitlah. Qin Wan Kue, kau punya kekuasaan yang cukup besar. Jika aku tidak memproyeksikan rohku untuk memanggilmu dari penggasingan, aku tidak akan bertemu denganmu hari ini. murid ini gagal mendisiplinkan bawahannya. Aku menunggu penghakimanmu, Guru Agung. Murid Kunlun seharusnya melayani dunia fana karena kau gagal dalam disiplin. Selama masa tinggalmu di Laut Timur, posisimu sebagai Raja Naga Laut dinyatakan gugur. Serahkan pada putri, kau akan tinggal di sisiku dan mempelajari cara Kunlun yang sebenarnya. Melayani di sisi Guru Agung adalah kehormatan terbesar Wan Kue. Nona, kau mau kemana? Tidak mencari Tuan Qin lagi? Tidak perlu. Aku sudah menemukan penyembuh yang lebih baik untuk kakek. Temukan, sudah ketemu. Perintahkan semua orang di keluarga Zhou untuk menyelidiki secara menyeluruh semua informasi tentang Tuan Ning ini. Ya. Keberuntungan mengalir di sini. Didukung oleh gunung yang megah. Qin Wanke, kamu jauh lebih baik dalam bisnis daripada mengelola stafmu. Cucumu yang tidak layak. Dewa luar dari barat melarikan diri ke Laut Timur. Gorku berkata, kamu bisa membantuku menemukannya. Untuk kakek agongku. Kakek Agong Agung telah menginstruksikan cucu muridmu. Cucu muridmu mencari menggunakan metode rahasia, menemukan dewa luar dari barat. Tempat terakhir ia muncul adalah lokasi di foto keluarga Bai di Laut Timur. Kilyarkabai. Kakek Agong Agung mengenal keluarga Bai. Mingyu, kau mungkin tidak tahu. Kakek Agong juga berasal dari Laut Timur. Bahkan dengan Bai Zikyu, putri sulung keluarga Bai, memiliki kontrak pernikahan. Grup naga tersembunyi kami telah mengurus keluarga Bai selama 3 tahun terakhir. Itu juga keinginan kakek Agong. Dulu, Paman Bai mengorbankan hidupnya untuk mengirimku ke Kunlun belajar.
Aku tidak akan pernah melupakan kebaikan ini. Aku pasti akan berusaha sebaik mungkin untuk membalasnya. Karena aku sekarang kembali di Laut Timur, apapun yang terjadi, aku harus terlebih dahulu memberi hormat kepada Paman Bai. Selamat tinggal, kakek Agung-Agung. Siapkan pesanan 100 miliar untukku, kirimkan ke keluarga Bai. Setelah aku selesai memberi hormat, aku akan pergi ke sana secara pribadi. Ya. Keponakanmu yang tidak berbakti, Ning Xiaoyao, telah datang untuk memberi hormat kepada Paman Bai. 3 tahun lalu, seluruh keluarga Baiku dimusnahkan. Paman Bailah yang mengorbankan hidupnya agar aku bisa lolos. Kebaikan yang luar biasa ini, Xiaoyao tidak akan pernah lupa. Kali ini, Xiaoyao telah kembali ke Laut Timur. Pertama, untuk membasmi dewa luar dari barat, untuk melindungi kedamaian Laut Timur. Kedua, adalah untuk merawat pribadi keluarga Paman Bai, untuk membalas kebaikan besar dari masa lalu. Jurang gegak bertingkah keras, kabut racun berkumpul. Keluarga Bai memang dihantui oleh dewa luar. Kamu adalah Ning Xiaoyao. Kamu Ning Xiaoyao. Ji Qiu, Bibi Zhang, Paman Bai, Xiong, aku kembali. Kenapa kamu kembali? Bukankah kamu sudah cukup mencelakai keluarga Bai? Ibu. Kak, abaikan dia, karena dialah ayah terbenam. Benar sekali, jika bukan karena dia, kakak tertua tidak akan mati. Anak ini hampir menghancurkan keluarga Bai. Satu tamparan saja sudah terlalu baik untuknya. Suruh dia keluar. Helluar. Ibu, jangan marah. Aku akan bicara dengan Ning Xiaoyao, seperti yang kau lihat. Keluarga Bai tidak menyambutmu. Ji Qiu, keluargaku, keluarga Ning, musnah dan membuat Paman Bai terlibat. Ini salah, kali ini aku kembali untuk meminta maaf dan melunasi hutang. Keluarga Bai tidak membutuhkan balasanmu. Kau sebaiknya pergi. Dulu, Paman Bai meninggal karena aku. Hutang ini harus kubalas. Meskipun selama 3 tahun, aku diam-diam memerintahkan Qin Wan Kue untuk membantu keluarga Bai. Tetapi hutang yang sebenarnya masih membutuhkan aku untuk membalas keluarga Bai. Omong kosong, Tuan Qin adalah Raja Naga. Kau, anjing terlantar. Berani sekali kau memerintahkan Tuan Qin. Tidakkah kau tahu, hanya satu kalimat ini akan melebatkan keluarga Bai dalam kehancuran tanpa akhir? Jika kau tidak percaya padaku, aku bisa meminta Qin Wan Kue menjelaskannya padamu secara pribadi. Kakak Ning Xiaoyao. Selama 3 tahun ini keluarga Bai telah pulih dari krisis melalui usahaku. Akelayan akhirnya mengamankan kerjasama dengan grup Yinlong. Sekarang dengan satu kata, kau ingin menghapus 3 tahun usahaku. Kau sangat mengecewakanku. Ji Qiu, kita pernah bertenangan. Mengapa aku akan menggunakan ini untuk berbohong padamu? Ning Xiaoyao, jika kau tidak menyebutkan pertunangan itu, kau adalah buronan dan sedang sial. Sekarang dengan kontrak pernikahan, kau ingin mengikat kakakku dan hidup menumpang di keluarga Bai? Aku, Ning Xiaoyao, tidak serendah itu untuk menggunakan pertunangan sebagai alat. Aku tahu kau tidak percaya padaku. Tapi tidak apa. Aku sudah memberitahu Qin Wan Kue untuk membawa keluarga Bai kontrak 100 miliar. Ketika kontrak tiba, kau akan tahu apakah aku punya kemampuan untuk membalas. Pesanan 100 miliar dari grup Yinlong telah tiba. Ziki, lama tidak bertemu. Tuan Muda Chu. Kau lihat Ning Xiaoyao? Ini adalah putra dari wakil presiden grup Yinlong, Tuan Muda Chu Jiang. Dia adalah orang yang benar-benar bisa membantu keluarga Bai kami. Tuan Muda Chu, hari ini adalah hari keluarga Bai kami untuk berduka atas mendiang ayah. Apa yang kau lakukan di sini? Ziki, aku punya kabar baik untuk Ziki. Setelah ayahku dan aku bekerja keras, akhirnya, dari Tuan Qin, untuk keluarga Bai MU, aku mengamankan pesanan 100 miliar ini.
Aku tahu aku di sini hari ini untuk memberitahumu ini sangat tidak pantas. Tapi aku tidak bisa tidak membagikan kabar baik ini padamu. Ziki. Perasaanku padamu tulus. Kau baru saja bilang, kontrak 100 miliar diamankan olehmu. Apa ini? Tuan Muda Chu, abaikan dia. Dia hanya tunangan nominal kakakku. Sebenarnya, orang yang membunuh, pelaku yang membunuh ayahku. Jadi Koadala. Ning Xiaoyao, benar? Kau meninggalkan Zikyu selama 3 tahun. Sekarang kau berakhir seperti ini. Dan Ko Berani Kambali? Dia tidak bisa mencari nafkah di tempat lain. Jika dia tidak kembali untuk bergantung, dia mungkin akan mati kelaparan. Siun, katakan lebih sedikit. Kau belum menjawab pertanyaanku. Kau bilang, kontrak 100 miliar diamankan olehmu untuk keluarga Bai. Tentu saja, aku adalah Tuan Muda Chu dari 4 keluarga besar Donghai. Ayahku adalah wakil presiden grup Yinlong. Kontrak ini tidak diamankan oleh... Apakah itu diamankan olehmu untuk Zikyu? Benar. Ning Xiaoyao, sudah cukup. Sudah kubilang, keluarga Bai tidak butuh rasa terima kasihmu. Aku tidak pernah menyangka kau punya kemampuan untuk mengamankan pesanan 100 miliar dolar. Baiklah, Ji Qiu. Jean Gangmara. Karena Tuan Ning ini Bejitu Lonkan. berani merebut kontrak grup naga tersembunyi, Nanti, kita berdua akan pergi ke sesi lelang. Baru kita tahu siapa yang berbohong. Tuan Muda Chu, tolong jangan permainkan Ning ini. Begitu tiba di lokasi lelang, kau akan menghadapi keluarga elit Donghai, menghadapimu secara langsung. Apakah dia berani? Apa yang perlu didekatkan? Kau. Ji Qiu, karena dia mencari mati. Bawa saja dia, agar dia benar-benar yakin. Dengan begini, kita juga bisa dengan sah mengusirnya dari keluarga Baiku. Ya. Kau tidak bisa membantu orang yang sudah berniat mati. Ayo pergi. Sudah terlambat bagimu untuk menyesalinya sekarang. Pantas saja semua orang di keluarga Bai, Dan Shu Jiang itu Bejitu, agresif. Ternyata mereka semua terpengaruh oleh selubung hayalan. Tampaknya, jika kita ingin mengklarifikasi akar masalahnya, kita harus pergi ke sesi lelang yang disebut itu, untuk berkunjung. Nona muda, Ning Xiaoyao telah ditemukan. Di mana dia? Di lokasi lelang grup naga tersembunyi. Bawa semua anggota kunci keluarga Zhong ke sesi lelang. Ning Xiaoyao, di dalam adalah lokasi lelang. Sekarang kamu mengaku bohong, masih ada waktu. Karena kita sudah di sini, ayo kita masuk dan lihat. Keras kepala sampai akhir. Karena ada yang begitu ingin dibuktikan salah. Apalagi yang kita tunggu. Zikyu. Ayo masuk. Presiden Bai jelas bertekad untuk memenangkan lelang ini. Dia bertekad untuk memenangkannya. Bahkan seluruh keluarga datang. Oh, siapa orang ini? Orang ini. Ini adalah kerabat miskin Presiden Bai. Tampa malu-malu, ikut-ikutan Presiden Bai. Jamuan lelang ini, dia juga ingin masuk. Presiden Bai, ini adalah acara lelang grup Yinlong. Jangan biarkan mereka, orang-orang jahat itu masuk. Merusak rencana penawaran Anda. Itu akan menjadi kerugian besar. Anda harus berhati-hati. Terima kasih, Presiden Yao. Saya akan bersulang dengan Anda. Para tamu terhormat, grup Yinlong baru saja mendapat kabar. Sosok penting akan tiba di lokasi lelang. Nona muda memerintahkan saya untuk meletakkan kursi di panggung, agar VIP ini duduk. Siapa sosok penting ini? Sampai-sampai Nona Qin sendiri harus mengatur kursi, bahkan yang utama. Aku tidak tahu. Zikyu. Ayahku memberitahuku, di balik grup Yinlong, ada sosok besar yang selalu mendukung mereka. Perjamuan malam ini, VIP itu juga akan hadir. Sosok besar di balik grup hit. Jika keluarga baik kita bisa bertemu sosok penting ini, kita akan mencapai kesuksesan besar dan langsung melejit. Keluarga Qin sangat bijaksana. Ning Xiaoyao, apa yang kau lakukan? Tentu saja, aku akan duduk di kursi itu. Berhenti di situ.
Ning Xiaoyao, apakah kau tahu acara macam apa ini? Siapa yang memberimu keberanian? Berani-beraninya kau berpikir untuk duduk di kursi itu? Seperti dugaanku, seorang kampungan. Seolah kau bisa berbuat ulah di mana saja. Kau benar-benar tidak takut karena kau bodoh. Ko, Ning. Kursi Nona Qin untuk seorang VIP. Kursi yang dia siapkan itu, kau berani mengklaimnya? Apakah kau benar-benar tidak takut mati? Kursi di panggung ini sebenarnya disiapkan untukku. Mengapa aku tidak berani? Ning Xiaoyao, sudah cukup bagimu? Yang ko maksud dengan itu? Adalah kau adalah VIP itu? Aku tidak akan bilang VIP, tetapi orang di balik grup Dragon Rise. Memang aku. Ning Xiaoyao, aku membawamu ke acara ini untuk membuatmu sadar kesenjangan di antara kita, bukan untuk membuat masalah. Apakah kau sadar bahwa dengan melakukan ini, kau akan melibatkan keluarga baikku? Ko, Ning. Aku benar-benar mengagumimu. Satu hal berbicara omong kosong di keluarga Bai, tapi kau datang ke pesta lelang, dan bicara omong kosong seperti itu? Apa yang terjadi? Wakil Presiden Chu. Ayah, ada orang gila di sini. Bicara omong kosong, mengklaim dia adalah VIP malam ini. Sungguh omong kosong. Di belakang grup Inlongku, VIP yang berdiri di sana memiliki status yang begitu tinggi, sehingga bahkan aku, sang wapres, tidak dapat memahami keberadaan mereka. Siapa kau pikir dirimu? Ning Xiaoyao, kau dengar? Cepat minta maaf pada Wapres Chu. Kursi di panggung ini sebenarnya disiapkan untukku. Orang di belakang grup Yinlong, juga aku. Apa yang kulakukan salah? Mengapa aku harus minta maaf? Kau. President Bai tidak perlu marah. Seseorang yang begitu bodoh, buang saja dia. Pengawal, bawa penyusup ini Di lokasi lelang. dan buang dia. Baik, Tuan. Tunggu. Ning Xiaoyao, aku beri kamu satu kesempatan lagi. Minta maaf pada Wakil Presiden Chu. Atau bahkan aku tidak bisa menyelamatkan. Camp Hangget, sebaiknya kau dengarkan kakakku. Ini adalah satu-satunya kesempatanmu hari ini untuk menukar martabatmu dengan nyawa. Apa yang kau tertawakan? Aku hanya mengatakan kebenaran, dan kalian menekanku untuk meminta maaf dan menyuruhku pergi. Jadi, jika aku bilang, hari ini aku benar-benar akan berjalan dengan bangga ke atas panggung dan mengambil kursi utama ini, apa yang akan terjadi sekarang? Beraninya kamu. Penjaga. Ya, ayah. Aku ingin melihat anak ini, bagaimana dia akan membuat masalah hari ini. Jika dia berani naik dan mengklaim kursi utama panggung ini. Ning Xiaoyao, ini kesempatan terakhirmu. Minta maaf sekeren dan tinggalkan tempat ini. Aku bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Jika aku pergi sekarang, kursi ini akan sia-sia. Pertemuan lelang ini, lalu apa gunanya? Dia benar-benar naik. Semuanya ingin melihat apakah aku berani duduk di kursi utama. Sekarang aku duduk. Apa yang akan terjadi sekarang? Ning Xiaoyao, turun ke sini. Atau ancamanmu saat ini, seluruh Laut Timur tidak akan punya tempat untuk. Yang kau maksud, siapa yang akan menolak tempatku, adalah mereka. Benar, kau telah menyinggung grup naga tersembunyi dan membuat Tuan Qin marah. hari ini, keluarga ku super sympa di dalam Laut Timur. Untuk menyingkirkan Ning Xiaoyao. Menyingkirkan aku? Keluarga Chu Mu tidak layak. Bagaimana jika keluargaku Yo bergabung? Dan keluargaku Ju. Dan keluargaku Hi. Hari ini, kami 4 keluarga Laut Timur bersumpah bersama untuk sepenuhnya menyingkirkan Ning Xiaoyao dari wilayah Laut Timur. Apakah kami sudah layak sekarang? Tidak, kami adalah tuan dari 4 keluargamu. Keluarga Qin tiba, masih belum cukup. Kau hanya mempermalukan dirimu sendiri. Nona Qin sedang dalam perjalanan sekarang. Ketika dia tiba, aku akan membuatmu berlutut di sini, di panggung utama lelang, kepada 4 keluarga Laut Timur, dan bersujud meminta maaf. Baiklah, kalau begitu, kita tunggu di sini saja. Untuk melihat siapa, setelah Qin Mingyue berlutut di sini. Siapa orangnya? Kau. Nona Qin Mingyu tiba. Chu Qinglin. Sambutlah Nona Qin dengan hormat. Sambutlah Nona Qin dengan hormat. Apa yang kalian semua lakukan? Nona Qin. Layanan keluarga Chu kami tidak memadai. Membiarkan badut belaka mengganggu Anda. Maafkan kami, Nona Qin. Nona Qin, Anda tidak tahu.
Di perjamuan ini, Seorangila Menyeli Namazu. dia duduk di kursi yang seharusnya untuk VIP yang Anda siapkan. Terre le Bilaji. Y a tant pas malu-malu. Berpura-pura menjadi orang penting. Saya akan menyuruhnya diturunkan sekarang. Un tu, Anda Tangani. Orang ini sombong dan angkuh. Dia tidak menghormati siapapun. Dia tidak hanya menghina impact keluarga besar kami, tetapi juga berbicara tidak hormat kepada keluarga Qin. Saya mohon Nona Qin, izinkan saya mematahkan anggota tubuhnya dan mengusirnya dari Donghai. Ning Xiaoyao. Lihat, jika kau sudah mengakui sebelumnya, 4 keluarga besar kami akan mencampakkan dan menyelamatkan hidupmu yang menyedihkan. Tapi sekarang Nona Qin ada di sini. Bahkan dewa tertinggi pun tidak bisa menyelamatkan. Saya menantikannya. Ning Xiaoyao, kau masih menolak mengakui kesalahanmu? Nona Qin sudah ada di sini sekarang. Jika kau tetap keras kepala dan membuat Nona Qin marah, bahkan jika keluarga Bai saya ikut campur, tidak akan bisa melindungimu. Pais Haikyuu. Di dunia ini, di mana para tuan meminta maaf kepada pelayan mereka? Ning Xiaoyao, saya benar-benar ingin tahu. Seseorang seperti Anda, orang kampung yang bodoh, tidak punya status, tidak punya koneksi, hanya untuk menyelamatkan muka sesaat. Untuk membuat musuh dengan semua orang di sini. Untuk menantang apa yang kau, hanya bisa kau pandang tinggi. Berakhir seperti anjing yang dipukuli. Kehilangan nyawamu di sini. Apakah itu sepadan? Saya akan memberi Anda satu peringatan terakhir. Akui kesalahan Anda sekarang, dan Anda mungkin masih punya kesempatan. Mereka yang berstatus tinggi, mengapa tidak biarkan orang-orang berstatus ini bertanya pada Qin Mingyue? Saya mengakui kesalahan saya, Qin Mingyu. Ning Xiaoyao. Beraninya kau memanggil Nona Qin dengan namanya? Nona Qin, jangan khawatir. Sekarang, aku akan membawa bocah ini mencabut lidahnya untuk melampiaskan amarahmu. Orang udik. Aku akan melihatmu mati. Baiklah. Qin Mingyu, aku baru saja memanggil namamu dan mereka ingin mencabut lidahku. Orang-orangmu sangat berkuasa. Ning Xiaoyao diam. Kau tahu, kau telah menyebabkan bencana besar. Ning Xiaoyao. Comment gada piqué ma science. Dan Berani menonton Nona Qin. Nona Qin. Saya mohon Anda mengeksekusi pria ini sebagai peringatan. Kau orang bodoh buta. Nona Qin, apa ini? Hillier. Sudah berakhir. Sudah berakhir. Orang gila ini telah sepenuhnya membuat Nona Qin marah. Kemarahan keluarga Qin mencemari ribuan mil. Kak, orang udik ini telah meninggang semua orang. Sebelum Nona Qin marah besar, kita harus segera pergi. Jika kita berlama-lama, keluarga Bai kita hancur. Ning Xiaoyao, aku sudah memperingatkanmu. Kau mengcarry Kimation. Keluarga Bai kami tidak berhutang apapun pada. Ayo pergi. Qin Mingyue dari Donghai. Atas nama keluarga Qin, salam Tuan Ning. Qin Mingyue dari Donghai, mewakili keluarga Qin. Salam hormat Tuan Ning. Anda boleh bangkit. Nona Qin, apa ini? Bagaimana ini mungkin? Nona Qin. Dia hanyalah seorang. Tidak berguna. Tanpa uang atau kekuasaan, ingin menikahi keluarga Bai. Bagaimana dia bisa menerima tindakan seperti itu darimu? Tuan Ning adalah tamu terhormat keluarga Qin Sai. Kalian orang bodoh buta. Beraninya kau berbicara tidak sopan kepada Tuan Ning. Apakah kau lelah hidup? Bai Ichiu. Faktanya jelas terlihat. Apakah kau percaya sekarang bahwa kontrak miliaran dolar itu nyata? Dan kursi kehormatan ini disiapkan untukku. Tidak mungkin. Kau hanyalah seorang pengemis yang pernah diselamatkan keluarga Bai saya. Anak malang yang ingin bergantung pada keluarga Bai saya. Bagaimana kau bisa tiba-tiba berubah menjadi seseorang yang bahkan keluarga Qin Donghai perlakukan dengan begitu hormat? Baiklah, karena begitu. Qin Mingyu, kau beritahu dia sendiri siapa aku. Kursi kehormatan hari ini disiapkan oleh saya untuk Tuan Ning. Mengingat status Tuan Ning, jika dia bersedia duduk, itu memberikan wajah bagi keluarga Qin saya. Adapun keluarga Bai Anda, keluarga Donghai Kilas 3. Jika bukan karena perintah Tuan Ning, apakah kau layak bekerja dengan keluarga Qin? Pesanan miliaran dolar ini hanyalah Tuan Ning menjenang hubungan lama. Ning Xiaoyao, kamu siapa? Kak, Ning Xiaoyao ini pasti Qin Mingyue, pria simpanan kesayangannya. Keluarga Qin adalah raja naga yang perkasa. Jika mereka tidak dekat, bagaimana bisa Qin Mingyue bertindak seperti ini? Ning Xiaoyao, kau benar-benar pandai menyenangkan orang. Untuk memenangkan putri sulung keluarga Qin dan mendapatkan dukungannya, dengan rela memberikan pesanan 100 miliar untuk membantumu menjadi terkenal. Bai Shiyun Baroninnya kau, bagaimana bisa kau menjelek-jelekkan Tuan Ning? Nona Qin.
Aku menghormatimu sebagai pahlawan wanita, seorang pemimpin sejati. Tapi Ning Xiaoyao ini, hari ini menggunakan kekuasaan keluarga Qin. Bertindak begitu angkuh, sangat kurang ajar dan sombong. Jika kau membiarkannya bertindak begini, itu bisa merusak prestise Raja Naga Laut Timur. Bagaimana keluarga Qin kami berbisnis? Kapan giliran keluarga Bai untuk ikut campur? Oh, Nona Qin. 4 keluarga besar kami memperlakukan keluarga Qin Anda dengan hormat dan sopan santun. Kata-kata hari ini. Hanya karena aku tidak ingin kau dibodohi oleh orang yang tidak berguna ini. Tapi kau membela dia hari ini. Bisa menyebabkan kerusakan besar pada reputasi dan kin du camp keluarga Qin. Demi kehormatan keluarga Qin MU, tolong pikirkan baik-baik sebelum bertindak. Tolong, Nona Qin, pikirkan lagi. Tolong, Nona Qin, pikirkan lagi. Tolong, Nona Qin, pikirkan lagi. Jia, Qin Mengyue, bukan membela saya. Dia hanya berarti untuk keluarga Laut Timur kalian. Dia hanya berjuang untuk bertahan hidup. Penjkat yang bersembunyi di balik wanita, merasa dirimu orang penting. Aku sudah sering melihat pecundang seperti berlagak sok penting, menggunakan kekuatan pinjaman. Ces maquins t'ingiquent au melon passé 40. Saat Nona Qin bosan padamu, Ces maquins tiraku akan jatu. Ning Xiaoyao, tahu kapan harus berhenti. Semakin kau bertingkah seperti ini, memamerkan pertunjukan besar, semakin menunjukkan kemenangan kesilmu yang hina. Kau tahu? Aku, Ning Xiaoyao, tidak pernah mengandalkan siapapun karena aku adalah pendukung terbesarku sendiri. Tuan Ning, mengapa harus mengandalkan orang lain? Justru kau yang seharusnya mengandalkan Tuan Ning. Tuan Ning benar. Aku memang berjuang untuk keluarga Donghai. Ini demi kelangsungan hidup. Jika kau tahu mana yang baik, maka minta maaf pada Tuan Ning. Setiap perkataan dan perbuatan Tuan Ning akan menghancurkan keluarga-keluarga Donghai. Nona Qin, kami 4 keluarga besar, selalu mengikuti keluarga Qin Anda. Dan kami sanggam menghormati Tuan Qin. Tapi Anda, sekarang, meminta kami minta maaf pada pria ini, apakah dia pantas mendapatkannya? Nona Qin, terus terang saja. Minta maaf padanya. Keluarga Chu saya tidak bisa melakukannya. Tuan Muda Chu benar. Nona Qin. Kami 4 keluarga besar, selalu mengagumi Tuan Qin. Tapi Anda meminta kami, minta maaf pada pria tampan ini. Keluarga Hi saya benar-benar tidak bisa. Keluarga Zhou kami, Keluarga Su. juga tidak bisa mematuhi. Tidak bisa mematuhi. Apa? Keempat keluarga besar merencanakan pemberontakan? Nona Qin. Terus terang, Anda bukan Raja Naga Laut Timur. Kami menghormati keluarga Qin Anda. dan menghormati Tuan Qin. Kami berharap keluarga Qin Anda akan menegakkan keadilan. Tapi Anda terus membelanya, membiarkannya naik ke tampuk kekuasaan. Jika ini terus berlanjut, kami harus meminta Tuan Qin untuk menegakkan keadilan. Un tu capac au tersénium. Aku menertawakan kebodohan. Raja Naga Laut Timur telah berganti. Baru kemarin, Qin Wankue sudah turun tahta. Sekarang, Raja Naga Laut Timur yang baru tidak lain adalah Qin Mengyue. Ning Xiaoyao. Kau berbohong tanpa berpikir 2 kali. Tuan Qin dalam kondisi sehat bugar dan memimpin 4 keluarga besar kami. Selama 30-50 tahun tidak masalah. Bagaimana kita bisa bicara tentang turun tahta? Aku akan membuatnya turun tahta. Dia tidak akan punya pilihan. Ning Xiaoyao, kedalam menghina 4 keluarga besar dan menghina keluarga Qin. Nona Qin membelak. Kami tidak bisa berkata apa-apa. Tapi kau secara publik memfitnah Tuan Qin. Kau pikir Donghai itu kosong? Nona Qin, keberpihakanmu yang berulang kali kami menerimanya. Tapi sekarang dia menghina kami. Tuan Qin yang terhormat, kami tidak bisa mentolerir ini. Sekumpulan orang bodoh yang gegabah berani mempertanyakan Tuan Ning. Buka mata lebar-lebar dan lihatlah. Apa ini? Ini adalah token kepala keluarga Qin. Segel Naga Laut. Kemarin, ayahku telah menyerahkan kepemimpinan keluarga kepadaku. Sekarang aku adalah kepala keluarga Qin. Aku adalah Raja Laut Timur yang baru. Mungkinkah apa yang dia katakan itu benar? Nona Qin. Anda benar-benar, demi orang yang tidak berguna ini, mencuri segel naga keluargamu? Ning Xiaoyao. Kau menghasut Nona Qin untuk mencuri segel naga. Hukuman apa yang pantas kau terima? Para penjaga, tangkap dia. Dan serahkan dia pada Tuan Qin. Mari kita lihat siapa yang berani. Nona Qin, Anda benar-benar bingung. Ya, Nona Qin. Aku tahu Anda tertipu oleh pria tampan ini. Saat aku mengantarnya ke hadapan Tuan Qin, aku akan bilang dia mencuri segel Haidong. Sekumpulan orang bodoh. Karena kau mencari mati, aku tidak akan menghentikanmu. Tuan Qin telah
Selamat datang Tuan Qin. Tuan Qin. Tuan Qin. Tuan Qin, Camille a ses yeux à tu, un tuc dit la porcan. Tidak menyangka Anda di sini. Apa yang perlu dilaporkan? Ning Xiaoyao ini di perjamuan lelang, melakukan 7 dosa besar. Dosa pertama, datang tanpa diundang, mengacaukan perjamuan lelang. Dosa kedua, berbicara angkuh. Tidak Mangormati, Empa Keluarga Besar, Dosa ketiga. Tidak Mangormati Keluarga Qin, Dan Nonakin, Dosa Kimpa, Mangabekan Asia. Mengabaikan hierarki, mengambil kursi yang ditunjuk keluarga Qin untuk tamu penting. Dosa kelima, memutarbalikkan fakta, memfitnah Anda, Tuan Qin. Dosa keenam, mencuri segel naga laut keluarga Qin, menganggap enteng otoritas keluarga Qin. Dosa ketujuh, tidak menunjukkan rasa hormat, kurang sopan. Tuan Qin ada di sini, Lia dia Duduc sans diri di sini. Di kursi tertinggi, 7 dosa besar yang dilakukannya ini, masing-masing pantas dihukum 1000 luka. Tuan Qin, Lia dia. Bahkan sekarang, dia tidak menunjukkan penyesalan, sangat angkuh. Kami memohon Tuan Qin untuk mengeksekusinya. Sebagai peringatan bagi semua. Tuan Qin, orang ini berasal dari kalangan rendah, rusak secara moral. Dia sireng penepi, sangat jahat. Dia pertama kali mencoba menikahi keluarga Bai. Sekarang dia mengincar Nona Qin. Keluarga Zhou Si juga memohon Tuan Qin untuk mengeksekusi Ning Xiaoyao. Kami memohon Tuan Qin untuk mengeksekusi Ning Xiaoyao. Eksekusi dia. Saya rasa Anda yang seharusnya dieksekusi. Tuan Qin. Apa yang Anda lakukan? Qin Wan Ke. Saya sudah cukup melihat sandiwara ini. Sudah waktunya mengakhiri ini. Ya. Ning Xiaoyao. Itu Tuan Qin. Apakah Anda sudah gila? Ning Xiaoyao, Anda Mangkarimati. Nama Raja Naga Laut Timur. Beraninya Anda menyebutkannya langsung, paman dan para tetua. Ning Xiaoyao, c'est la virulence kali. Menghina Tuan Qin di sini. Jika kita 4 keluarga besar tidak bertindak, dia akan menganggap kita lemah. Tuan Qin, saya akan memotong anak ini menjadi 1000 keping dan menyebarkan abunya untuk meredakan amarah Anda. Tuan Qin. Kematian akan terlalu baik baginya. Lemparkan dia ke keluarga Hikami, jurang 9 neraka. Biarkan dia tidak menemukan jalan keluar dalam hidup. Maupun kedamaian dalam kematian. Keluarga Jukami baru-baru ini mengembangkan racun. Dinamakan pil hati dikikis 10.000 semut. Sempurna untuk mengujinya padanya. Tepat sekali Tuan Qin. Berikan saja perintahnya, dan 4 keluarga besar Laut Timur akan memastikan Ning Xiaoyao menderita kutukan abadi. Tuan Qin, and Apa yang Anda? Tuan Ning, bawahan saya tidak disiplin untuk insiden hari ini. Saya akan memberikan pertanggungjawaban penuh kepada Anda. Bangkitlah. Tuan Qin. Dia melakukan 7 kejahatan berat. Anda tidak hanya tidak menghukumnya, Anda bersujud padanya. Kalian kumpulan sampah, berani berteriak di depan Tuan. Kemarilah sekarang. Tuan Qin, Anda benar-benar ingin kami meminta maaf kepada sampah tak berharga? Ya. Tuan Qin, saya tidak tahu Bengang, Anda Dongan. Yang tak berharga ini. Tapi apa yang dilakukannya hari ini? Disaksikan oleh semua yang gadir. Anda ingin kami meminta maaf padanya. Jika berita ini menyebar, di mana muka Tuan Qin akan berada, 4 keluarga besar kita akan menjadi bahan tertawaan. Tuan Qin, bukan berarti kami ingin menentang Anda. Ini hanya demi urusan Anda. Kami akan dengan senang hati berjuang untuk Anda. Kami akan mati untuk Anda tanpa ragu. Anda ingin kami meminta maaf kepada Bayangkan tak tahu malu ini. Itu akan mengkoreng muka Qin Ye. Tuan Qin, Anda juga harus mempertimbangkan gambaran besarnya. tolong. Tuan Qin pertimbangkan gambaran besarnya. Kui, Sebelum Anda tiba, orang ini berbicara omong kosong, mengatakan Anda turun tahta, dan menyerahkan peran Anda pada Nona Qin. Ini benar-benar pemberontakan. Ning Xiaoyao Pontamati. Pantas mati. Hanya karena kalian berani berteriak pada Tuan. Kemarin, saya menyerahkan peran kepala keluarga Qin kepada Meng Yue. Apakah Anda punya keberatan? Kami tidak berani. Mulai sekarang, Meng Yu adalah Raja Naga. Berani Anda membanking? Kami tidak berani. Kami tidak berani. Saya rasa saya terlalu baik. Membuat hidup kalian terlalu mudah. Keluarkan perintah saya, mulai sekarang. Keluarga Qin saya tidak akan lagi melindungi keluarga Chu Zhou He Zhu. Ya. Kita harus cari cara. Apa yang bisa kita lakukan tentang ini? Tuan Qin, sama sekali tidak. Kami salah. Ya. Kami salah. Kami salah. Karena Anda mengakui kesalahan Anda, mengapa Anda tidak meminta maaf kepada Tuan Ning? Tuan Ning, saya sangat salah hari ini.
dan menyinggung Anda. Saya minta maaf kepada Anda sekarang. Saya harap Anda bisa memaafkan saya. Tuan Ning. Semua ini kesalahpahaman. Kami juga percaya. Omong kosong dari keluarga Chu. Di sini, keluarga Hikami. Meminta maaf kepada Anda. Jadi, semua ini kesalahpahaman. Ya. Ini semua kesalahpahaman. Semua kesalahpahaman. Keluarga Chu kami juga meminta maaf kepada Anda. Meminta maaf kepada Anda. Keluarga Chu kami. Tunggu. Chu Jiang berulang kali menentang Tuan Ning dan tidak sopan kepada Tuan Ning. Kejahatannya tidak termaafkan. Sebagai ayahnya, saya gagal mendisiplinkannya. Tuan Ning, saya mohon Anda biarkan saya menghukum keluarga Chu. Diizinkan. Baik. Saya nyatakan keluarga Chu dihancurkan mulai hari ini. Anggotanya di Tiongkok tidak boleh berbisnis, juga tidak boleh memegang jabatan. Keluarga Chu kami. Kita binasa. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Kalian semua pembohong. Dia hanya menantu Yang n'importe. Keluarga Chu saya punya kekuatan besar. Saya akan membuat Anda. Saya akan membunuh kalian semua. Qin Mingyu sangat mengganggu. Bawa mereka berdua pergi. Baik. Ning Xiaoyao. Saya akan membunuh. Tuan Ning, bagaimana orang-orang ini harus ditangani? Bukankah mereka bilang itu kesalahpahaman? Ya. Ini semua kesalahpahaman. Semua kesalahpahaman. Menurut saya, Tuan Ning, Anda bercanda. Tuan Ning. Jangan membodohi kami. Dikeluarkan. Itu masalah besar. Berhentilah bercanda. Bercanda? Apakah saya terlihat seperti sedang bercanda? Tuan Ning, malam ini kami memang salah. Tapi untuk mengusir kami semua. Bukankah itu keterlaluan? Tuan Ning, bagaimana kalau begini? Kami telah menyinggung Anda. Anda sebutkan kompensasinya. Perusahaan mobil dan RV, harta langka, kami bisa memenuhi salah satunya. Dan kami akan berhutang budi pribadi padamu. Saat Anda membutuhkan bantuan nanti, kami akan membantu dengan sekuat tenaga. Bagaimana menurut Anda? Lalu barusan, saat kalian bersatu untuk mengusirku, kenapa aku tidak melihat? Bagaimana aku tidak melihat? Kalian meminta terlalu banyak, aku dipenjara, dan kau, Pikangka kau, akan menguji narkoba padaku? Kami hanya bercanda. Saya tidak sedang ingin bercanda. Tuan Ning. Apakah benar-benar tidak ada ruang untuk negosiasi hari ini? Menurutmu bagaimana? Kalau begitu saya akan menasihati Anda. Saat hidup atau melakukan sesuatu, Anda harus menyisakan ruang. Ingin melahap 3 keluarga besar kami sekaligus? Tuan Ning, Anda tahu, saat mencabut lobak, hubungan 3 keluarga besar kami berakar dalam. Menarik satu benang, menga akan seluruh tubuh. Bahkan Tuan Qin pun ingin mengusir 3 keluarga besar kami. Akan sulit. Berani berkata tidak sopan. Bahkan Tuan Qin ingin mengusir kami semua sekaligus. Mungkin akan sulit. Tuan Qin. Ning Xiaoyao, Anda bisa membuat Tuan Qin menghormati Anda. Itu adalah keahlian Anda. Tapi saya harus memberitahu Anda. 3 keluarga besar kami. Ijaukuan. Apakah Anda tahu apa yang Anda katakan? Tuan Qin. Anda adalah Raja Naga Laut Timur. 3 keluarga besar kami. Semuanya dibangun oleh Anda. Kami harus menghormati dan memuliakan Anda. Tentu saja. Tapi dia, bagaimana dia bisa berada di posisi ini? Itu diberikan oleh Tuan Qin. Bahkan jika Anda menempatkan seekor anjing di posisi ini karena menghormati Anda, bukankah kami masih akan menunjukkan rasa hormat? Tapi hari ini berbeda. Anjing ini menginginkan hidup kami. Haruskah kami hanya menawarkan leher kami? Agar digigit? Patriarki benar, Tuan Qin. Anda ingin kami, 3 keluarga besar, meminta maaf dan memberinya kompensasi. Semua itu bisa dimengerti. Tapi dengan satu kata dari Ning Xiaoyao untuk melenyapkan keluarga kami. Ini tidak mungkin. Tuan Qin, betapa berbisa hatinya dia. 3 keluarga besar kami telah mengikuti Anda selama bertahun-tahun. Adalah tangan kanan setia Anda. Bahkan jika sebelumnya kami secara tidak sengaja menyinggung dia, dia sekarang memotong lengan Anda. Hatinya pantas mati. Tuan Qin. Anda harus memahami ini. Dia ingin menggunakan nama keluarga Qin untuk membuat masalah dan menebar kekacauan di Laut Timur. Tampaknya dia punya motif tersembunyi. Dia ingin Anda, Tuan Qin, tidak memiliki siapapun. Saya benar-benar menolak. Tidak diterima. Tidak bisa diterima. Jika demikian, 1 menit, 3 keluarga Anda akan bangkrut. Ini benar-benar konyol, membuat kita bangkrut dalam 1 menit. Bahkan dewa pun tak bisa melakukan itu. Dasar bodoh tak tahu diri. Jika Tuan Ning bertindak Untuk melenyapkan 3 keluarga, 1 menit sudah lebih dari cukup. Ternyata,
Jika Anda Tela menyuruti Tuan Ning. masih ada harapan, namun sekarang sepertinya keberuntungan 3 keluarga telah habis. Tuan Qin, saya tahu Anda mendukungnya, tapi Anda tidak seharusnya mengatakan hal yang absurd ini. Saya menolak untuk percaya. Keluarga kami punya fondasi seabad. Ning Xiaoyao bisa menghancurkannya dalam 1 menit. Jangan sebutkan hal lain. Tapi Tuan Ning ini Cukup pandai melucu. APA. Saham keluarga Hisaya anjlok. Keluarga Yo saya juga bangkrut. Den keluarga zu saya. Ini Tuan Qin. Tunanganku tercinta untuk melenyapkan 3 keluarga besar. Apakah itu sulit? Ini adalah konglomerat nomor 1. keluarga Zhong dari ibu kota. Ning Xiaoyao adalah tunanganku tercinta, menantu dari keluarga Zhong. Menghancurkan akar kalian itu hal sepele. Keluarga Zhong dari ibu kota punya kekuatan. Setiap gerakan mereka mengguncang Daxia. Rakyat berkecerdasan yang luas ini hanyalah mainan bagi keluarga Zhong. Ada desas-desus. Keluarga Zhong dari ibu kota diam-diam didukung oleh dewa-dewa Daxia, dukungan dari Gunung Kunlun, dan restu dari sang penguasa naga. Dituk askan menjaga nasib bangsa. Mustahil. Bagaimana mungkin dia terhubung dengan keluarga Zhong? Bisa? Sama sekali tidak. Mungkin atau tidak, apa pedulimu? Semut? Seseorang? Bawakan hadiahnya. Hadiah dari keluarga Zhong tiba. Keluarga Zhong ibu kota, untuk Tuan Ning Xiaoyao, sebuah mobil mewah Porsche, sebuah rumah mewah Thomson Riviera, perjanjian hadiah dari grup Sunteng. Hanya tanda mata kecil, semoga Tuan Ning menyukainya. Kau rupanya. Jadi kau masih mengingatku? Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya dari keluarga Zhong ibu kota, Hong King, orang yang akan menikahi istrimu. Jadi benar-benar keluarga Zhong. Pendapatan tahunan grup Sunteng saja setara dengan 3 keluarga besar kita. Seluruh aset keluarga mereka. Dia memberikannya begitu saja. Keluarga Zhong sungguh perkasa. Saya, He Zhao-kun, benar-benar salah menilai. Keluarga Zhong ada di belakangnya. Pantas saja Tuan Qin sangat hormat. Zutua, Jutua. Maafkan saya. 3 keluarga besar kita hancur. Tuan Ning, maafkan ketidaktahuan saya. Singkirkan keluarga Hikami dari Donghai. Saya menerimanya, tapi tolong tunjukkan belas kasihan. Jangan hukum kami seperti keluarga Chu. Jangan putuskan keturunan keluarga Hisaya. Karir di pemerintahan atau bisnis. Tuan Ning, kami juga memohon Anda untuk menunjukkan belas kasihan. Ya, tolong. Jika keturunan Anda berbudi luhur, diizinkan. Terima kasih atas belas kasihan Anda. Apakah Anda datang hari ini bukan untuk memenuhi janji pernikahanmu? Seperti yang saya katakan sebelumnya, saya tidak datang ke keluarga Bai untuk menghormati pertunangan kita. Saya datang untuk memutuskan pertunangan kita. Saya datang ke keluarga Bai hanya untuk 2 hal. 1. Untuk membalas budi paman yang menyelamatkan hidup saya. Untuk melindungi keluarga Bai Anda. 2. Adalah memutuskan pertunangan Anda. Lalu mengapa kau tidak memberitahuku dengan jelas? Saya sudah mengatakannya berkali-kali di keluarga Bai. Apakah ada yang mendengarkan? Sisanya terserah Anda. Baik. Nona Zhong, sekarang Anda bisa memberitahu saya tentang bisnis Anda. Tuan Ning, saya sudah menyiapkan minuman. Mengapa kita tidak bicara sambil minum? Baiklah. Silakan. Tunggu sebentar. Ning Xiaoyao, apa yang barusan Anda katakan? Saya, Bai Zikyu, tidak menerimanya. Anda bilang bisa melindungi keluarga Bai. Anda bilang ingin memutuskan pertunangan. Anda membual tentang kekuatan besar Anda. Tapi pernahkah Anda berpikir, jika hari ini, tanpa wanita ini, Anda bahkan tidak akan bisa meninggalkan lelang? Anda tampaknya telah mendapatkan kekayaan dan kekuasaan sekarang. Tapi itu hanyalah apa yang orang lain berikan kepada Anda sebagai amal. Jika mulai sekarang Anda hanya secara membabi buta bergantung pada orang lain, maka jalan Anda tidak akan bertahan lama. Kalau begitu mari kita lihat saja. Tuan Ning, lupakan saja dia. Ayo pergi. Tunggu saja kau, nanti akan kutunjukkan padamu dengan tanganku sendiri bahwa seseorang harus bergantung pada diri sendiri.
Sekarang karena tidak ada orang di sekitar, kita bisa bicara. Tentang tujuan akhirmu mencariku? Nona Zhong. Tuan Ning, apa maksud Anda? Nona Zhong, bagaimana bisa saya tidak tahu mengenai keluarga Zhong dari ibu kota? Pertunangan apa yang pernah dibuat? Tuan Ning, pertunangan diatur oleh kakek Ning dan ayah saya. Saya tidak tahu rinciannya. Saya di sini hari ini untuk menepati janji. Pernikahan ini memang diatur oleh ayah saya. Namun, Nona Zhong, saat ini saya punya misi penting. Sebelum misi itu selesai, saya tidak akan mempertimbangkan pernikahan untuk saat ini. Maaf. Apakah ada sesuatu yang mengganggu Anda, Nona Zhong? Tuan Ning, sejujurnya, beberapa waktu lalu, ayah saya, karena suatu alasan, terkena penyakit misterius. Keluarga Zhong kami sudah mencoba segalanya, mencari dokter-dokter tidak ada yang bisa menyembuhkannya. Sekarang, ayah saya semakin memburuk, nyawanya terancam. Beberapa hari lalu, dia sakit parah, terbaring di ranjang. Saya tahu Anda adalah pewaris Gunung Kunlun, seorang ahli berbagai aliran, menguasai segalanya. Saya datang untuk menikahi, untuk memohon Anda menyelamatkan ayah saya. Selama Anda bisa menyelamatkan ayah saya, dengan senang hati saya akan menjadi pelayan Anda. Nona Zhong, silakan berdiri. Duduk dan bicara. Nona Zhong, karena ayah saya dan paman Zhong Anda mengkater pertunangan kita, itu sudah cukup untuk menunjukkan keluarga kita memiliki hubungan. Sekarang karena paman Zhong sakit parah, adalah kewajiban saya untuk menyelamatkannya. Saya terima. Ada yang salah. Bapak Ning, silakan masuk. Zhong Cheng. Ayah sedang sakit parah, bukan hanya tidak di sisinya, kau malah membawa pulang pria asing. Benar-benar tidak tahu malu. Zhong Yi, biar ku beritahu, dia adalah yang kuundang untuk mengobati ayah, seorang tabib sak. Jika kau menunda pengobatannya, aku akan menuntut pertanggungjawaban. Hei, di mana kau temukan si kampungan ini? Zaman APA sekarang masih saja membawa pedang rusak, mencoba berlagak dukun palsu. Jika kau mau menipu, setidaknya penampilanmu jangan lusuh begitu. Bagaimana kau akan mengobati ayahku? Kau mengobati penyakit paman adalah kuncinya. Kau tidak perlu khawatir. Aku sudah mengundang dokter dari Inggris, Tuan Lang Shining. Tuan Lang, keahliannya luar biasa. Dia pasti akan menghidupkan kembali ayah. Dukun palsu yang kau bawa ini, sebaiknya kembali ke tempat asalmu. Saya, Lang Shining. Dari Jinnu Fohashuang Medical, saya punya gelar master. Saya pasti bisa menyembuhkan Tuan Zhong. Nona Zhong, ini sudah abad ke-21. Percayalah pada pengobatan barat. Memang, Tuan Tua Zhong tidak sakit. Dia dirasuki setan. Seiring waktu, setan akan menggunakan tubuhnya untuk turun. Kemudian, dalam jarak 100 mil, tidak akan ada jiwa yang tersisa. Saya bisa menyembuhkan penyakit paman Zhong. Dia tidak bisa menyembuhkannya. Sungguh menggelikan. Saya punya tim profesional. Peralatan mahal. Dan Anda? Apa yang Anda punya? Pedang di punggungmu itu? Kuduga kenapa telingaku berdengung. Ternyata kau, lalat sialan, masih di sini. Dibawa oleh Tuan Le, perangkat paling canggih dari Inggris, bernilai miliaran. Alat ini mendeteksi semua penyakit. Kupikir jika mereka menjualmu, mereka bahkan tidak bisa menutupi sebagian kecil biayanya. Saya sarankan Anda, berhenti mempermalukan diri sendiri di sini. Pergi sebelum saya kehilangan kesabaran. Atau saya akan mengambil nyawamu. Tuan Lang, jangan repot-repot dengan dukun palsu ini. Kesini, silakan. Tolong obati ayah saya dulu. Jangan khawatir. Karena saya berjanji pada Anda. Ayah. Zhong Yi, jika sesuatu terjadi pada ayah hari ini, aku ingin nyawamu. Bagaimana ini bisa terjadi? Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Bukankah kalian dokter keajaiban Inggris?
Tuan Ning, aku mohon pada, tolong, cepat selamatkan ayah. Nona Zhong, ini masalah kecil. Tolong Mingger. Seni rahasia Gunung Kunlun, 7 bintang mengembalikan Yang. Kekuatan surgawi yang perkasa, dipandu oleh pedang, bunuh dewa, cabut pedang. Lihat. Ayah, kau sudah sadar. Zhongqing. Ayah, putrimu akhirnya berhasil menyembuhkanmu. Zhong Yi, kau tidak tahu malu. Diam. Ayah, aku... Ayah, sejak kau sakit parah di ranjang, Zhongqing pergi dari rumah dan kabur. Dia benar-benar mengabaikanmu. Ketika kau diambang hidup dan mati, dia bahkan membawa seorang beranda mencoba melukaimu. Untungnya, putrimu yang menyelamatkan keadaan. Dia mengundang dokter ajaib dari Inggris, Dr. Lang. Dr. Lang mengerahkan segalanya. Dia bekerja sampai muntah darah untuk menyembuhkanmu. Tapi Zhongqing memaki-maki putrimu. Putri jahat dan durhaka seperti dia harus diusir dari keluarga Zhong. Anda benar, Tuan Zhong. Tim saya dan saya telah berusaha semaksimal mungkin menyelamatkan Anda. Ayah, kau tidak tahu. Kau sudah diambang kematian. Dr. Lang mengerahkan segalanya untuk menyembuhkanmu. Tapi Zhongqing bukan hanya mengabaikanmu. Dia bahkan mengirim kekasihnya mencoba melukaimu. Zhong Yi, kamu memfitnah. Ayah, jangan dengarkan dia memprovokasi ayah. Jelas sekali Tuan Ning yang menyembuhkan penyakitmu. Tuan Zhong, saya bisa bersaksi untuk Nona Zhong karena saya mengungkap wajah asli pembohong ini saat mengobati Anda. Dia membalas dengan kejam, merusak peralatan saya. Untungnya, Tuhan memberkati Anda, Ayah. Dr. Lang mengerahkan segalanya untuk menyelamatkan Anda dari ambang kematian. Ayah, Zhongqing, sebagai putri kandung keluarga Zhong, sungguh telah mempermalukan keluarga Zhong bergaul dengan orang luar, dengan dalih pengobatan, berusaha mencelakai Anda, untuk memonopoli bisnis keluarga Zhong. Putri memohon pada Anda, Ayah, orang seperti Zhongqing, putri yang jahat dan tidak berbakti, seharusnya didiskualifikasi dari pewarisan kepala keluarga, dan dikeluarkan dari keluarga Zhong. Sedangkan untuk bajingan ini, dia bersekongkol dengan Zhongqing, merencanakan untuk mencelakai kepala keluarga Zhong, dan menghancurkan peralatan Dr. Lang senilai miliaran dolar. Kejahatan mereka pantas dihukum mati. Ayah, kenapa ayah memukulku? Sudah kubilang diam. Ayah, apa ayah bingung? Dia. Dasar kau putri tak berbakti. Kau pikir aku pingsan? Kau bisa memutarbalikkan fakta dan mengoceh omong kosong? Bayer Kuberitahu. Ayah. Selama aku sakit, meskipun aku terbaring di ranjang, tubuhku tidak bisa bergerak, dan mulutku tidak bisa bicara. Pikiranku sangat jernih. Semua yang kau katakan, saya berhutang nyawa kepada Tuan Ning. Siapa kau pikir dirimu? Berani kau mengambil kredit? Tuan Zhong, itu dia. Dia memaksaku untuk berbohong padamu. Kau, Ayah. Ayah, jangan dengarkan dia. Aku juga ingin, di depanmu, membuktikan diriku. Itu adalah kesalahan yang tidak disengaja. Hanya sebuah kesalahan. Aku meragukan itu. Paman Zhong, apakah Anda ingat dari mana lukisan di samping tempat tidur Anda berasal? Siapa kau untuk berbicara? Kau tidak punya hak untuk berbicara. Zhong Yi, aku memperingatkan, berani menghina Tuan Ning lagi, aku akan mematahkan kakimu. Ini putri yang tidak berbakti ini, yang menggantungnya di kamarku. Beberapa hari yang lalu, dia bilang dia menghabiskan banyak uang dari gereja barat untuk relik suci. Dia juga menyebutnya potret ilahi, untuk memberkatiku dengan kesehatan dan keselamatan. Tapi tak disangka, sejak potret ini digantung di kamar, kepalaku terasa pusing dan berkabut. Tak lama kemudian, aku jatuh sakit. Dia bahkan menyarankan saya untuk menceraikan Zhongqing dan menjadikannya pewaris. Zhong Yi, aku benar-benar tidak menyangka. Jika kau biasanya menyakitiku, itu saya bukan. Saya tidak punya. Ayah, saya juga tertipu. Bagaimana mungkin saya mencelakaimu? Saya tidak. Penjaga. Bawa putri tak berbakti ini dan masukkan dia ke penjara. Usir dia dari keluarga. Mulai sekarang,
Aku Zhong Wansu. Aku menceraikan Zongqi. Dan kau, orang asing terkutuk. Kau menghina Tuan Ning. Mencemuh warisan bangsa kita. Meremehkan pengobatan Tiongkok. Kejahatanmu tidak bisa dimaafkan. Penjaga. Patahkan kedua kakinya. Usir dia dari Tiongkok. Kakak Siayap, hari ini, penyakit ayah berkat pengobatan kuat Anda. Sebenarnya, saya juga punya beberapa penyakit tersembunyi. Saya ingin tahu apakah Anda bisa mengobati saya. Nona Zhongqing. Saya lihat rona wajah Anda merona, kulit Anda halus dan berkilau, dan sepertinya tidak memiliki penyakit tersembunyi. Tuan Ning, apakah Anda Tiger Nyenyak Semalam? Terima kasih atas perhatian Anda, saya Tiger, sangat nyenyak. Baguslah. Penyakitku baik-baik saja kemarin. Perjamuan ini terburu-buru. Kami tidak menjamu Anda dengan baik. Jadi, mungkin Anda Tuan Ning bisa tinggal beberapa hari. Aku akan minta Zhongqing mana-manamu agar kau bisa menikmati pemandangan lokal. Bagaimana menurut Anda? Ya, Kakak Siayap, wilayah keluarga Zhong kami memiliki banyak tempat yang menyenangkan, banyak keajaiban alam. Menegangkan dan seru. Aku bisa membawamu untuk melihat semuanya. Tidak. Terima kasih atas kebaikan Anda, saya menghargainya. Tapi saya punya tugas sekte, saya tidak mau menanda. Setelah semuanya beres, saya akan berkunjung lagi. Kalau begitu, kesepakatan. Kesepakatan. Ayo, makanlah. Pedang pembunuh dewa telah tiba, aura dewa luar. Arah ini adalah keluarga Bai. Oh tidak. Tidak ada orang di rumah. Lupakan saja. Aku tidak peduli. Mata langit terbuka. Ana, mengapa kekain keluarga Bai tercampur samar dengan aura dewa luar? Ning Xiaoyao, mengapa Anda di sini? Desar Yudek, tidak bisa menipu kami untuk menikah. Sekarang kau mencuri? APA, apakah Zhongqing sudah bosan dengan status dan kekayaan Anda semua dicabut? Delukidi habis. Sekarang kau datang untuk mencuri? Kakak, panggil polisi. Suruh polisi menangkapnya. Kakak, kenapa kau masih terpana? Apa kau tidak ingat bagaimana terakhir kali di acara lelang? Dia menghina keluarga Bai kami. Apa yang terjadi? Mengapa begitu? Saat keluarga Bai, aura dewa luar itu menghilang, aku belum pernah melihat keanehan seperti ini. Sepertinya ini membutuhkan pemikiran matang. Dia tidak mengatakan apa-apa. Dia mungkin bersalah. Kami menangkapnya basah. Apalagi yang bisa dia katakan? Prajurit, bawa dia ke hakim. Tunggu sebentar. Bu, meskipun Ning Xiaoyao berdekal dan pertunis, dia masih cukup lurus, bukan pencuri kecil-kecilan. Nyonya, saat saya pertama kali berkunjung, saya sudah memberitahu Anda. Kunjungan ke keluarga Bai ini, tujuan utama saya adalah membalas budi. Saya harap Anda mempertimbangkan. Paman Bai menyelamatkan hidup saya. Beri saya kesempatan untuk membalas. Pengemis membalas utang? Bagus jika Anda tidak membuat masalah. ITU menggalakan. Anda membalas keluarga Bai? Apakah Anda pantas? Bayarkan saya perjelas hari ini. Keluarga Bai kami tidak membutuhkan balasan Anda. Pergi dari sini sekarang. Saya belum bisa pergi. Keluarga Bai punya. Bu, apapun itu, keluarga Ning dan Bai adalah teman lama. Keluarga Bai kami terpandang. Jika kami mengusirnya, orang di luar, tidakkah mereka bilang kita mengabaikan hubungan? Saya pikir kita harus membiarkannya tinggal. Kakak, bagaimana bisa kamu menerimanya? Baiklah, Ziun, masalah ini menyangkut kehormatan keluarga Bai. Tekadku sudah bulat, jangan coba membujukku. Neiman, Ning Xiaoyao, jika kamu ingin tinggal, kamu harus meninggalkan tahayulmu, kebiasaan membual, dan tindakan menyombongkan diri itu. Perbaiki juga semuanya. Apakah kamu setuju? Mengkingka, keanehan keluarga Bai terkait dengan gelang ini. Ok, saya berjanji. Ning Xiaoyao, kali ini, aku benar-benar akan mendisiplinmu, agar kamu mengerti, kamu perlu kuat dirimu sendiri. Mulai sekarang, kamu akan tinggal di sini.
Kamu akan membersihkan kamarmu sendiri. Jangan berkeliaran bebas. Dan, jika kamu berani menyentuh aku dan Siun, kamu akan mati. Oke. Nona Bai, maafkan keberanian saya. Saya lihat, baik di pameran bisnis, atau pulang ke rumah, atau bahkan saat kamu tidur, kamu tidak pernah melepas gelang giok ini. Apakah itu sangat berharga bagimu? Apa? Bukan, tidak. Saya hanya dari pedesaan, tidak terlalu berpengalaman. Saya lihat Anda sangat menghargainya, jadi saya ingin bertanya, hanya untuk memuaskan rasa ingin tahu saya. Gelang giok ini bukanlah harta karun sungguhan, hanya saja ayah saya, sebelum meninggal, memberikannya kepada saya sebagai hadiah ulang tahun. Saat saya pergi ke perusahaan, menghadiri rapat atau menutup kesepakatan, saya selalu memakainya. Seolah ayah saya selalu di sisi saya, mengawasi saya. Saya ingin dia melihat betapa baiknya putrinya berprestasi. Nona Bai, saya punya permintaan. Katakan. Bisakah Anda melepaskannya, agar saya bisa melihatnya dengan baik? Jadi Anda benar-benar ingin mencuri gelang giok saya? Ning Xiaoyao, saya memberitahu Anda, lepaskan saja. Gelang giok ini adalah garis merah saya. Sentuh itu, dan Anda akan menyesalinya jika Anda masih ingin tinggal bersama keluarga Bai. Anda sebaiknya berkelakuan baik. Tampaknya, sumber masalah keluarga Bai ada di dalam gelang giok ini. Tetapi, Bai Jiqiu sangat berhati-hati. Sepertinya saya harus tinggal dan mencari kesempatan lain. Jangan khawatir, Paman Bai. Selalu makan. Yang kamu tahu hanyalah makan. Kamu membuat masalah sepagi ini. Saya tidak akan makan hidangan ini. Ya ampun. Astaga, kenapa kamu harus pergi? Jika ada yang pergi, itu si pemalas ini. Ya. Kenapa saya harus pergi? Kamu. Berdiri. Saya bicara padamu. Berdiri. Mulai hari ini, memasak dan mencuci dan membersihkan rumah akan dilakukan olehmu sendiri. Keluarga baik kami tidak memelihara pemalas. Jika kamu tidak bisa melakukannya, sebaiknya kamu pergi. Ya ampun. Keluarga Bai dan Ning kami adalah teman lama keluarga. Memiliki Ning Xiaoyao di keluarga Bai kami. Melakukan cuci dan masak. Jika ini sampai keluar, itu bagi keluarga Bai kami. Apa yang saya katakan adalah, kita tidak hanya harus mencarikannya pekerjaan, tetapi juga yang terhormat. Saya pikir di perusahaan kami, kita harus mencarikannya posisi. Kamu pengemis. Apa statusnya? Dia ingin bergabung dengan grup baik kami? Ya ampun. Saya mengerti. Bagaimana mungkin kita membiarkan Tuan Muda Ning diperlakukan buruk? Dengarkan Siun. Bergabunglah dengan perusahaan. Departemen penagihan grup kami membutuhkan seorang manajer. Ning Xiaoyao, saya pikir, kefasahan Anda membuat Anda sempurna. Tepat sekali. Keluarga baik kami kehilangan pesanan 10 miliar yuan dari keluarga Qin. Sekarang, kami menghadapi kesenjangan dana yang besar. Ning Xiao, bukankah Anda terus mengatakan ingin membalas budi kami? Ini kesempatan Anda. King Black Dragon Group masih berutang 500 juta kepada kami, kan? Benar, Bu. Utang itu sudah lama tertunggak. Ning Xiao, Black Dragon berutang 500 juta kepada kami. Pergi tagih. Jika Anda gagal, jangan repot-repot kembali. Bu, Heilong Group adalah anak perusahaan Yinlong Group. Kepala mereka, Presiden Zheng, tangguh, manajemen Ning Xiaoyao, berarti menjebaknya untuk gagal. Karena Tante Zhang bersikeras, saya akan patuh dengan hormat. Saya akan pergi ke Black Dragon sekarang untuk menagih utang itu. Ning Xiaoyao, jangan terlalu percaya diri. Urusan mereka keru. Anda tidak akan bisa menanganinya. Dengga. Kak, sebenarnya menurutku, Ning Xiaoyao cukup mampu. Dia mengenal pewaris keluarga Zhong. Menagih utang, seharusnya mudah baginya. Benar kan? Ning Xiaoyao jangan gegabah. Ini di luar kendali Anda. Kita selalu bisa mendapatkan kembali martabat, tapi Anda hanya punya satu nyawa. Benar. Keponakan Ning, sekalipun saya tidak mengatakannya, jika Anda tidak bisa menagih utang. Bibi Chang, utang ini akan kubantu menagihnya untukmu. Jangan khawatir, aku tidak apa-apa. Kau. Ning Xiaoyao, aku sudah muak denganmu. Mei Sukla, mari kita perjelas. Aku hanya takut kau menyinggung Grup Heilong. Bukan karena aku mengkhawatirkanmu.
Baiklah, aku mengerti. Terima kasih. Mengenai penagihan utang, aku bisa mengatasinya sendiri. Kau tunggu di sini, jangan membuat masalah. Bukankah ini si cantik utama Donghai? Nona Beziku? Pertemuan kita adalah takdir. Aku ingin tahu apakah Nona Bai bersedia bergabung denganku untuk makan malam. Tuan Muda Zhong, aku punya tugas penting. Aku harus menolak. Tuan Muda Zhong, dari Zhong ibu kota kekaisaran. Dai Zeluruchen, Mereka bisa melakukan apapun yang mereka inginkan. Mengajakmu makan malam menunjukkan rasa hormat. Jangan kasar pada wanita itu. Orang bijak beradaptasi dengan zaman. Jika Anda bisa memuaskan saya hari ini, saya akan memastikan kebangkitan pesat keluarga Bai Anda. Jangan sentuh saya. Apakah saya terlalu baik pada Anda? Seseorang. Bawa dia pergi. Saya akan bermain denganmu sampai selesai. Ning Xiaoyao, apakah Anda benar-benar pria? Anda hanya akan berdiri di sana dan menonton? Patahkan tangan ini. Lalu berlutut dan minta maaf padanya. Apa katamu? Itu lelucon terbaik yang pernah saya dengar. Apakah anak ini gila? Jika Anda mematahkan tangan Anda sendiri sekarang, denn berlutut, bersujud 100 kali pada Tuan Muda Zhong, mungkin Tuan Muda Zhong kita masih akan mengampuni nyawa Anda. Anda berani menyentuh orang saya. Tangkap dia. Awas. Anda pikir Anda bisa berkelahi? Apa gunanya berkelahi? Biar saya beritahu Anda. Saya dari keluarga Zhong Kekaisaran. Kami kuat dan berpengaruh. Jika Anda berani menyentuh saya. Saya bisa membunuh seluruh keluarga Anda dengan satu jari. Dari keluarga Zhong Kekaisaran. Kuat dan berpengaruh, kan? Mengancam akan membunuh seluruh keluarga saya? Nah, sebutkan namamu jika kau tidak bisa membunuhku hari ini. Kita akan selesaikan ini nanti. Zhongqing, saya baru saja mengalahkan anggota keluarga Zhong. Dia bilang dia akan membunuh seluruh keluarga saya. Dan ingin membalas dendam pada saya. Apa katamu? Siapa Anda? Dari Luban Lempur mana Anda keluar? Orang desa, orang seperti Anda mengenal nona muda saya? Dengar itu? Ayo, mari kita bicara. Zhongcheng, apa katamu? Nona Muda. Saya tidak berani memarahi Anda. Saya akan minta maaf pada Tuan Ning sekarang. Patahkan tangan Anda sendiri sekarang. Berlutut dan minta maaf padanya. Oh, bukankah Anda meminta saya untuk membalas dendam untuk Anda? Mengapa Anda marah sekarang? Ning Xiaoyao, apakah Anda lupa janji Anda? Saya bilang jangan bertindak sok jagoan atas nama saya. Anda bahkan memanggil Zhongqi. Jika panggilan hari ini tidak berhasil, pernahkah Anda mempertimbangkan konsekuensinya? Oh, saya memanggil Zhongqing. Anda cemburu. Anda. Lihatlah. Anda hanya cemburu. Kembali sendiri, jangan tunggu saya. Rasakan akibatnya karena Anda lajak. Yo, engin à Payang Mambawa. Kecantikan nomor 1 Donghai kita. Nona Bai, ke Black Dragon Group. Presiden Zheng, Halong Group berhutang 500 juta kepada keluarga Bai saya. Tenggat waktu pembayaran telah terlewat. Saya di sini hari ini untuk berbicara dengan Anda tentang pembayaran utang. Oh. Lia Angatan Seya. Jika Anda tidak datang hari ini, Seya Empire lupa masalah ini. Tapi hanya 500 juta. Bagi grup naga hitam kami. Anyala masalah kesil. Mari kita minum dan mengobrol. Tuan Zheng, saya rasa kita tidak perlu minum. Ayo segera kita selesaikan. Ashi. Minum. Itu hanya untuk mempermudah obrolan. Ai Greco. Minum segelas untuk Tuan Zheng. Tuan Zheng, saya tidak minum. Baiklah, ambil satu teguk saja kalau begitu. Apa yang kau lakukan? Sudah kubilang aku tidak mau minum. Dasar bodoh kurang ajar.
Beranignac au Tidak Mangormatiku. Akan kuberitahu kau. Keluargamu. Keluargabe. Anyala keluarga Kela Tiga Didongge. Grup Naga Hitam kami, menggunakan dana keluarga by MU, adalah keberuntungan keluargamu. Dan kau berani datang ke sini untuk menagih? Kokari Mati Saja. Apa yang kau lakukan? Jangan bertindak gegabah. Larry. Nonabe. Bukanka Kodatan un tuk menagi utan hari ini, Mangapa Kolari? Aku tidak mau. Aku tidak mau uang ini. Lepaskan aku. Pergila. Aku menasihati, layanilah aku dengan baik. Aku akan mengembalikan 500 juta. Kepadamu. Jangan sentuh aku. Jangan sentuh aku. Pergi. Jangan sentuh aku. Pergi. Jangan sentuh aku. Ning Xiaoyao. Siapa orang bodoh ini? Beraninya kau merusak suasana hati Satpam. Mungkinkah ini roh jahat? Kau duluan saja, ini akan kuurus. Tidak, aku tidak bisa meninggalkanmu di sini. Jangan khawatirkan aku. Aku tidak bisa bertarung dengan maksimal jika kau di sini. Pergi. Aku marah sekali. Patahkan tangan dan kakinya. Potong kepalanya. Aku ingin mengorbankannya. Brengsek. Beraninya kau membuat masalah di grup Naga Hitam? Kotau siapa aku? Aku adalah wakil presiden grup Naga Hitam. Aku orang kedua berkuasa, menguasai ribuan. Nah, kau telah menyinggungku. Kau telah menyinggung grup Naga Hitam. Kekuatan surgawi melanggar semua hukum. Nak. Beranignac au Mangankurkan Patumpu. Aku menginginkan nyawa. Nah, tahukah grup Naga Hitam didukung oleh naga tersembunyi? Keluarga Qin adalah Raja Naga Laut Timur. Kau telah menyinggungku. Keluarga Qin tidak akan membiarkanmu pergi. Oh, benarkah? Jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Kau bisa memanggil anak buahmu sekarang. Aku ingin melihat bagaimana kau akan membuatku menderita. Nak. Beraninya kau memberitahu namamu padaku. Aku tidak mengubah namaku. Aku tidak mengubah margaku. Namaku Ning Xiaoyao. HEI. Tuanwang. Aku Xiaozeng. Ada seorang orang dusun sombong. Dia tidak hanya tidak menghormati. Dia bilang namanya Ning Xiaoyao. Apa? Kau melaporkan ke Presiden Qin. Dan segera. Dia akan datang bersama Presiden Qin. Baik. Aku sangat menyukai anak ini. Nak. Kau sudah selesai. Presiden Wang Takan Segera. CEO Grup Yinlong. Datang bersama kepala keluarga Qin. Pada saat itu, kau tidak bisa hanya memohon belas kasihan untuk menyelesaikannya. Oh, benarkah? Kalau begitu, aku akan menunggu. Akan kuberitahu kau. Meskipun kau terampil, tapi menghadapi kekuasaan mutlak, kekuatanmu tidak berarti apa-apa. Segera aku akan membuatmu melihat betapa lemahnya pukulanmu. Presiden Qin. Presiden Wang sudah datang. Presiden Qin, Presiden Wang. Akhirnya kalian datang. Ini anak ini. Dia meremehkan grup Naga Hitam. Dan menghina keluarga Qin. Dia harus dihukum. Presiden Qin, tolong tenang. Saya tahu kehebatan keluarga Qin. Tidak boleh diremehkan. Ini anak ini. Dia terlalu sombong. Un tuk menghina keluarga Qin. Sungguh membuatku marah. Tapi Presiden Qin, kita tidak bisa marah pada orang rendahan. Presiden Qin, ini adalah kelalaian saya, membiarkan sampah ini. Menghina Elong dan Yinlong. Tolong biarkan saya urus anak ini. Saya pastikan dia akan menyesalinya. Kalau begitu, kau akan puas. Tentu saja. Alasan saya melakukan ini adalah untuk membantu Nona Qin tenang. Menenangkanku? Kau malah membuatku kesal. Dazar Brengsek.
Kosudatama. Kau membuat masalah besar hari ini. Kau membuat Nona Qin marah. Kau akan mati hari ini. Presiden Wang. Apa yang kau lakukan? Masalah ini memang salahku. Tapi kalian berdua, bukankah kalian harus menghukum orang luar dulu? Orang luar. Qin Mingyue menyapa Tuan Ning. Saya gagal mengelola bawahan saya. Mohon hukum saya, Tuan Ning. Tuan Ning, Nona Qin tidak terlibat. Bawahan saya bertindak gegabah. Saya memilih orang yang salah. Mohon hukum saya, Tuan Ning. Bangunlah. Baik. Dia hanyalah seorang orang du Zambuta. Mengapa kalian berdua berlutut padanya? Kau pikir dirimu siapa? Bapak Ning adalah tamu terhormat keluarga Qin kami. Bahkan jika ayah saya, Qin Wan Kue, datang sendiri, dia harus berlutut dan membungkuk. Orang yang keluarga Ning kami puja seperti dewa. Sebenarnya Daihina Ola Bajingan sepertimu. Aduh. Tidak. Tuan Ning, jangan salahkan saya. Anggap saja saya kantu. Biarkan saya pergi. Dia menghalangi. Suruh dia keluar. Keluar. Qin Mingyu, sekarang saya memberimu tugas. Selidiki Laut Timur secara menyeluruh, bagaimanapun caranya. Cari tahu asal-usul dewa luar. Bawahanmu, Qin Mingyue, patuh. Bapak Ning. Kartu ini isinya 1 miliar. 500 juta adalah utang keluarga Bai. 500 juta sisanya adalah untuk keluarga Bai. Aduh Mbak, jangan khawatir. Si kampungan itu akan baik-baik saja. AI Ziun. Ning Xiaoyao, kamu baik-baik saja? Tidak terluka kan? Saya baik-baik saja. Mereka bukan tandingan saya. Mereka tidak bisa menghentikanmu, jangan pikir saya tidak tahu. Kamu berlutut pada Presiden Zeng, memohon pengampunan. Hanya dengan begitu mereka akan mengampuni, tapi kamu kalah taruhan. Kamu tidak mendapatkan uangnya kembali. Kalau begitu, keluarlah dari keluarga Bai. Saya mendapatkan uangnya kembali. Saya tidak hanya mendapatkan kembali 500 juta yang mereka berutang. Saya juga mendapatkan tambahan 500 juta. Totalnya 1 miliar. Ning Xiaoyao, jangan pikir kamu bisa berbohong dan menipu keluarga baik kami. Naga hitam didukung oleh naga tersembunyi, Raja Naga Laut Timur. Kamu mengklaim mendapatkan uangnya kembali dan mendapatkan tambahan 500 juta? Apa kamu pikir saya idiot? Baiklah, Ziun. Ning Xiaoyao, tidak apa-apa asalkan kamu baik-baik saja. Dan jangan khawatir, kamu menyelamatkan saya. Saya tidak akan mengusirmu dari keluarga Bai. Tapi kalau kamu tidak mendapatkan uangnya kembali, kenapa kamu berbohong? Saya tidak berbohong padamu. Sungguh ada 1 miliar di kartu ini. Kartu ini palsu yang meyakinkan. Tapi kamu bilang isinya 1 miliar? Siapa yang akan percaya itu? Baiklah, apapun yang membuatmu senang. Meskipun kamu tidak mendapatkan uangnya kembali, tapi karena kamu menyelamatkan adik, aku akan membiarkanmu tinggal bersama keluarga. Tapi mulai sekarang, kamu akan melakukan semua pekerjaan rumah tangga untuk keluarga. Hello? Ibio. Shin, Tuan Wang dari grup Heilong, menggebangi saya. Dia bilang dia berutang 500 juta pada kami untuk dibayar lunas. Tidak hanya itu, untuk kompensasi, dia juga memberi kami tambahan 500 juta. Kartu bank itu ada di tangan Ning Xiaoyao. Ning Xiaoyao, suruh dia kembali padaku segera dan bawa kembali miliaran itu. Tunggu. APA. Kartu ini asli. Jadi setelah semua itu, alasan kamu mendapatkan uangnya kembali hanyalah keberuntunganmu. Kamu bertemu Qin Mingyue. Saya pikir kamu sangat mampu. Pada akhirnya, bukankah seorang wanita yang membereskan kekacauanmu? Mengingat kamu mendapatkan kartu lain dari Tuan Wang. Kita anggap impas. Anggap impas? Saya mendapatkan utangnya kembali. Siun mematahkan kartunya. Bagaimana bisa menurut perkataanmu menjadi anggap impas? Ning Xiaoyao. Apa maksudmu? Saya mematahkan kartunya, saya mematahkannya. Ini karena kamu tidak menjelaskan dengan jelas. Fire saya very tahu kamu. Untung kamu mendapatkan yang baru. Kalau tidak, itu akan jadi bencana. Kamu yang menyebabkan keluarga baik saya kehilangan 1 miliar. Seorang pendosa. Ya ampun, tidak masalah jika Ning Xiaoyao pergi memohon pada Qin Mingyue. Tapi utang ini memang dipilihkan oleh Ning Xiaoyao. Jadi, secara logika, kreditnya harusnya untuk Ning Xiaoyao. Saya bilang, anggap impas. Jadi ya, anggap impas. Lalu kenapa? Untuk si tidak berguna ini, Ning Xiaoyao, saya beritahu kamu. Jangan pikir, kamu sudah melunasi utangmu, berarti kamu sudah membuat jasa. HMPH, kamu tinggal di keluarga Bai. Kamu adalah bagian dari keluarga Bai. Keluarga Bai menyelamatkan hidupmu. Kamu melakukan hal-hal untuk keluarga Bai.
Itu sangat normal. Kesepakatan kita sebelumnya. Semuanya tidak lagi berlaku. Kebetulan sekali, Siun sedang mencari pekerjaan. Apa kamu tidak tahu bahwa Qin Mingwei dari Inlong? Kamu cukup dekat dengannya. Siun kita adalah sangat luar biasa dan sangat berbakat. Bisakah kamu mengatur posisi manajerial? Itu tidak terlalu banyak diminta, kan? Siun bergabung dengan Yinlong. Harus di posisi manajerial. Jika kamu tidak bisa melakukan itu, kalau begitu, keluarlah dari keluarga Bai. Ya Tuhan, kamu perlu kompeten sendiri. Ketika Ning Xiaoyao pertama kali bergabung dengan keluarga Bai, saya bahkan menasihatinya untuk tidak mencari muka atau bertingkah seperti rubah yang meminjam kekuatan harimau. Jadi jika kita membiarkannya sekarang, membantu Siun masuk lewat jalur belakang, bukankah itu membuat kita seperti Ning Xiaoyao? Kakak, apa yang kamu bicarakan? Saya ingin bergabung dengan Yinlong. Saya bisa melakukannya dengan kekuatan saya sendiri. Hanya saja ibu terlalu baik, mencari alasan untuk membiarkannya tinggal bersama keluarga. Jangan bilang kamu pikir, saya harus mengandalkan orang ini untuk bergabung dengan grup Yinlong. Siun benar. Dengan kemampuan Siun, bergabung dengan grup Yinlong itu mudah. Membiarkan si tidak berguna ini membantu. Itu karena kita kasihan padanya. Dia seharusnya bersyukur. Bepakning, investigasimu telah membuahkan hasil. Namun, masalah ini rumit. Apakah kamu ada waktu untuk bertemu besok? Baiklah, saya akan ke Menara Inlong and besok. Mari kita bertemu dan bicara. Oh iya, Bai Siun dari keluarga Bai ingin bergabung dengan grup naga tersembunyi Anda untuk mencari pekerjaan. Bisakah Anda melihat? Mengatur posisi manajemen untuknya. Oh, begitu. Tuan Ning Jenggon Kewater. Saya akan menanganinya dengan benar. Halo? Sekretaris Hang. APA, Anda ingin saya menjadi kepala departemen. Oke, saya paham. Ini Sekretaris Hang. Putri, naga tersembunyi mempekerjakan Bu, beberapa hari yang lalu, saya mendaftar ke grup naga tersembunyi. Bahkan tanpa mengandalkan siapapun, saya masih bisa masuk. Saya bisa mengandalkan diri sendiri. Ning Xiaoyao, telepon siapa yang baru saja kamu terima? Apakah kamu memohon pada Qin Mingyue lagi? Apakah pekerjaan kakakku adalah hasil perbuatanmu? Ya, saya baru saja menyebutkannya kepada Qin Mingyue. APA. Apa? Ning Xiaoyao. Hanya dengan satu kalimat, kamu telah menghancurkan semua usahaku. Sepinana. Saya sarankan kamu segera meminta maaf. Benar. Saya kasihan padamu. Saya ingin kamu tetap di keluarga Bai. Kamu jadi sombong. Kamu sangat cakap. Kamu bisa bergabung dengan manajemen naga tersembunyi. Minta maaf pada Xian Sekrang. Saya hanya mengatakan yang sebenarnya. Mengapa saya harus meminta maaf? Ning Xiaoyao, saya merasa kamu lemah di segala hal. Hanya bicara, tanpa tindakan. Bu, saya rasa, kita tidak seharusnya berdebat dengan sampah semacam ini. Dia bisa bicara sesukanya. Itu tidak akan mengubah fakta. Saya akan mulai di grup Yinlong besok. Jangan biarkan sampah ini merusak suasana hati kita. Ok. Tidak berdebat dengan sampah ini. Ayo pergi, Bu. Mari kita rayakan. Buka sampahnya. Ok. Minumlah lebih sedikit, kamu harus melapor. Besok. Jangan terlambat. Kamu tangani saja. Sanggup. Saya sudah sampai. Baiklah, Tuan Ning, saya akan segera turun. Oh, saya tahu, Sekretaris Zhang. Bukankah sudah kubilang tadi malam saya merayakan bersama keluarga. Saya ketiduran. Lagipula, saya hanya terlambat 2 jam. Orang seperti saya tidak bisa terlambat? Tisk. Ning Xiaoyao, apa yang kamu lakukan di sini? Grup naga tersembunyi. Ini bukan tempat untuk sampah seperti. Kamu membuat udara di sini jadi tidak sedap. Saya ada urusan penting. Pergilah hila di tempat lain. Kamu pikir kamu siapa? Beraninya kamu bicara padaku? Ning Xiaoyao, aku adalah bintang yang sedang naik daun di grup Yinlong. Beraninya kamu tidak sopan padaku? Kimenin, mana keamanan? Aku mewakili grup Yinlong, dan sebagai kepala departemen, aku memerintahkan kalian, usir orang ini keluar. Maaf, apakah semuanya baik-baik saja? Kamu sudah dewasa, berkeliaran di grup Yinlong, tidak tahukah kamu itu? Aku benar-benar tidak tahu. Kalian staf rendahan, apa gunanya kalian? Kalian sudah mempermalukan Yinlong. Nona, saya tidak begitu mengerti maksud Anda.
Neyman Menara Inlong memiliki banyak pengunjung setiap hari. Selama pakaian Anda sopan dan tidak mengganggu pekerjaan, Anda bisa beristirahat di lobi. Kamu orang rendahan, berani membantahku? Apa kamu tahu aku siapa? Bai Xiun, cukup. Jika kamu bertindak sombong begini, grup Yinlong ini, kamu tidak akan bisa masuk. Jangan harap, kamu pasti sedang bermimpi. Kamu tidak benar-benar berpikir, aku masuk lewat pecundang, seperti kamu kan? Denge ya, aku masuk berkat kekuatanku sendiri, menjadi manajemen di Hidden Dragon. Aku mengelola stafku sendiri. Memangnya itu urusanmu? Denge ya, Ning Xiaoyao. Orang rendahan seperti dia, aku bisa memperlakukannya sesuka, tidak ada hubungannya denganmu. Mana satpamnya? Kenapa tidak ada di sini? Cepat usir orang ini keluar, atau tidak ada yang bekerja di sini. Siapa yang membuat keributan ini? Halo, Presiden Qin. Halo, Presiden Qin. Saya dari grup Hidden Dragon, manajer departemen yang baru. Nama saya Bai Xiun. Saya pernah bertemu Anda sebelumnya. Oh, Anda ya, Presiden Qin. Anda ingat saya? Oh, begitu. Saya bisa bergabung dengan grup Hidden Dragon. Pasti karena mata tajam Anda dalam melihat bakat, melihat kemampuan saya yang luar biasa, dan potensi tak terbatas. Presiden Qin, yakinlah, saya tidak akan mengecewakan Anda. Herpan, saya rasa Anda salah paham. Saya tidak punya harapan untuk Anda. Ada apa ini? Presiden Qin, ini semua karena si udik ini, membuat keributan dan menyusahkan. Itu mengganggu Anda. Anda bilang usir dia. Benar, Presiden Qin. Saya tahu Anda mungkin masih punya perasaan pada Ning. Namun dengan segala hormat, orang yang sia-sia itu tidak pantas untuk Anda. Anda sebaiknya, pitaskan semua hubungan dengan bersih. Sebagai manajemen Dragon Rise, adalah tugas saya untuk membantu Anda. Jangan khawatir. Selama saya di sini, saya tidak akan membiarkan orang SIA itu mengganggu Anda. Siapa yang memberimu keberanian untuk menjelek-jelekan Tuan Ning? Presiden Qin, demi seorang pria tampan, Anda mengalahkan pendukung kunci masa depan Anda. Anda tahu, saya adalah orang yang Anda pribadi rekrut sebagai bintang yang sedang naik daun di Yinlong. Anda pribadi direkrut, jika bukan karena permintaan Tuan Ning. Berdasarkan pendidikan dan resume Anda bahkan tidak akan memenuhi syarat untuk membersihkan toilet di Yinlong. Tuan Ning, apa pendapat Anda tentang ini? Baiklah, Jia Teres berkata, dia punya kekuatan dan kemampuan. Kalau begitu biarkan dia mengikuti proses rekrutmen normal. Ya, Tuan Ning. Nona Bai Group hanya merekrut magister dan pemegang gelar doktor. Anda lulus dari akademi yang tidak memenuhi standar kami. Namun, atas nama Tuan Ning, saya bisa membiarkan Anda datang ke Dragon List sebagai petugas kebersihan. Itu tidak mungkin. Saya masuk melalui kelebihan saya sendiri. Saya masuk sendiri. Semua ini Anda. Semua ini Anda bikin? Ini semua gara-gara kamu. Kamu yang bikin masalah. Kamu suruh Qin Mingyue tugaskan aku jadi petugas kebersihan. Benar kan? Tuan Ning bersabar pada. Itu karena Tuan Ning sangat sabar. Jangan macam-macam. Berhenti. Kamu tidak apa? Qin Mingyue, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu memukul kakakku? Aku tahu keluarga Qin Mu kuat, tapi kamu tidak bisa melakukan ini. Seenaknya menindas orang. Dan kamu hanya berdiri di sana dan melihat mereka membuli kakakku. Kakak, Ning Xiaoyao menyuruh orang luar membuliku. Kamu harus mendapatkan keadilan untukku. Kakakmu itu dominan dan tidak patuh, dan membuli karyawan Yinlong kami. Dia diterima bekerja di Yinlong, berkat koneksi Tuan Ning. Alih-alih berterima kasih, dia berbicara kasar kepada Tuan Ning. Memukulnya saja sudah meringankannya. Apa yang dia katakan itu benar? Bagaimana bisa kamu percaya orang luar? Omengan, mereka sudah bersekongkol sejak awal. Aku masuk Yinlong karena kemampuanku sendiri. Ini semua salah Ning Xiaoyao. Sekarang posisi supervisorku hilang. Wanita ini, untuk mempermalukanku, dia menjadikanku petugas kebersihan. Baiklah. Kalian benar soal semuanya. Ayo kita naik ke atas dulu, kita ada urusan penting. Ning Xiaoyao, Desar Bajingan. Jangan sentuh aku. Aku takut Nona Qin akan salah paham. Ayo pergi. Ning Xiaoyao, awas kau nanti. Ini segel Gunung Kunlut.
Gelang giok ini bukan hadiah Paman Xiao untuk Yunya. Bagaimana bisa ada segel Gunung Kunlun di sini? Lapor. Baik Tuan Ning. Ayahku dan aku menyelidiki secara menyeluruh seluruh perusahaan Yinlong dan Donghai dan tidak menemukan jejak dewa luar. Namun, ketika kami sedang menginterogasi Zheng dari grup Longteng, dia bilang idola dewa luar yang dia sembah di kantornya diberikan kepadanya oleh seorang mitra dari grup Liu. Aku curiga dewa luar itu tersembunyi di grup Liu. Tapi grup Liu adalah keluarga terkemuka di ibu kota. Mei dan aku punya status khusus. Kami tidak bisa pergi menyelidiki. Bagaimana menurutmu kita harus menanganinya? Oh, mengapa? Tuan Ning, akhirnya Anda memutuskan untuk menelepon saya? Hei, ayolah, jangan bicara begitu. Anak buahku ada di sekitar sini. Jaga harga diriku sedikit. Jaga bicaramu. Baiklah, kamu hanya muncul saat butuh sesuatu. Jadi, apa yang kamu inginkan? Semalam aku melihat bintang-bintang. Kulihat bintang malapetaka jatuh di barat laut. Dan itu mendarat di Gedang Zhongshemu. Bawa aku ke sana besok. Aku akan membantumu menghindari bencana. HMPH, Tuan Ning. Anda yakin tidak sedang mengerjai saya? Kapan aku pernah berbohong padamu? Percayalah padaku. Baik. Kalau begitu, sampai jumpa besok. Baik, sampai jumpa besok. Ikut aku besok. Ya. Ning Xiaoyao. Ternyata benar Kap. Dunia ini sempit sekali untuk Mizu. Bagaimana? Kamu tahu aku di sini untuk wawancara di grup Zhongxi, membuat masalah untukku lagi? Dan kamu, Qin Mingyue. Ini adalah Zhongxi, bukan wilayah keluarga Qinmu. Trikmu tidak akan berhasil di sini, tidak akan terungkap. Dengan kemampuanku, aku akan segera bergabung dengan Zhongxi. Saat itu, grup Yinlong MU tidak akan bisa bekerja sama lagi dengan Zhongxi. Aku bersungguh-sungguh. Nanti, Zhong King dan aku akan menyelidiki secara terbuka. Kamu bertindak sesuai situasi. Ya. Beraninya kamu mengabaikanku. Tunggu saja, aku akan membuatmu membayarnya. Nomor 129, Bai Xiun, segera datang untuk wawancara. Aku di sini, aku di sini. Anda baik siang. Saya Bai Xiun. Sangat bagus. Sangat bagus. Nona Bei. Cepat lepaskan mantel. Mari kita mulai wawancaranya. Lepas mantel, mulai wawancara. 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 Siapa kau? Beraninya kau merusak rencanaku. Ning Xiaoyao, kenapa kau ada di sini? Aku sedang wawancara. Bagaimana kau bisa masuk? Dan kenapa mantelku tidak ada padaku? Nona Bei. Kami tadi sedang wawancara. Anda tiba-tiba merasa tidak enak badan. Saya hendak membiarkan Anda istirahat sebentar. Tapi kemudian, orang ini tiba-tiba menerobos masuk. Dan menendang Seyakutana. Dan melepas mantel Anda. Dan mencoba melakukan sesuatu yang tidak senonoh. APA. Ning Xiaoyao, kau benar-benar punya nyali. Kau berani menargetku? Tidakkah kau takut kakakku akan mengambil nyawamu? Benar, Nona Bai. Dia juga bilang, dia ingin merusak wawancara Anda. Ning Xiaoyao, aku akan melawanimu sampai akhir. Kamu baru saja terpesona oleh kekuatan dewa luar. Dia ingin menyerangmu. Aku sedang menyelamatkanmu. Kau harap aku percaya padamu? Kau tidak tahan melihatku sukses atau naik status. Tuan pewawancara, panggil keamanan untuk mengusirnya. Ponjaga. Tidak mau mati? Kalau begitu, tetaplah di belakangku. Berhenti. Akan kulihat siapa yang berat.
Apa yang terjadi? Berani-beraninya mereka menentangku? Para penjaga ini dikendalikan Oleh dewa luar. ya, akan kujelaskan nanti. Kamu lagi ngapain? Dengerin deh. Jangan macam-macam. HEI Nonazong, Dongaria. Anak ini benar-benar aneh. Tadi, saya bawa Nona Bai untuk wawancara. Anak ini tiba-tiba menerobos masuk, menggunakan sedikit sihir, dan membuat Nona Bai terpesona. Dia Bahkan ingin memperkosanya. Jadi saya panggil keamanan. Dia pakai sihirnya lagi, dan semua satpam jadi gila. Itula Kenapa Seya Berani Menuanda. Saya bisa buktikan. Bukan cuma itu. Dia juga mengancam saya. Dia nggak tahan lihat saya sukses. Hanya dari ucapanmu tadi, kalau aku patahkan keempat tangan kakimu, kau harus terima saja. Ning Xiaoyao, kamu cuma berani sembunyi di balik perempuan kan? Kamu terus bicara soal Outer Gods. Tunjukkan di mana Outer Gods itu. Benar. Nona Zong. Lia Aku. Di mana Outer Gods itu? Anda tidak tertipu tuan Ningini. Quand? Ada apa ini? Kenapa tidak ada jejak Outer Gods lagi pada dia? Hanya saja, Ning Xiaoyao terus bicara soal Outer Gods, Outer Gods. Menurutku, Outer Gods ini cuma dalihnya untuk niat jahat. Xiaoyao, apakah kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Kemarin kamu bilang grup Zhong, pertanda malapetaka. Hari ini kamu bicara soal Outer Gods. Semua obrolan menyeramkan ini, kamu bikin aku bingung deh. Aku bilang ada Outer Gods, berarti ada Outer Gods. TCH, kamu bilang ada, ya ada. Lalu aku bilang, tidak ada Outer God sama sekali. Ning Xiaoyao, Parenti berpura-pura jadi supernatural, minta maaf padaku sekarang juga. Aku akan mengirimmu ke kantor polisi. Aku punya saksi dan bukti. Kamu tidak bisa berkelit. Aku punya bukti. Untuk membuktikan Outer Gods ada. Qin Mingyue, kenapa kamu di sini? Hebat kamu. Ning Xiaoyao, kukira kamu merindukan, tapi kamu membawa wanita lain. Kamu anggap aku apa? Zhongqing. Aku di sini. Memang, untuk membantu keluarga Zhong menyelesaikan bencana dan kemalangan. Tisk. Ning Xiaoyao, rencanamu gagal kan? Diam. Bukankah kamu bilang tidak ada Outer Gods? Ini hanya patung untuk disembah. Hanya idola dari tanah liat. Rongsokan besi bukan Outer Gods. Kamu tidak akan menyerah sampai dasar jurang. Percaya padaku sekarang, jika kamu masih tidak percaya, aku tidak keberatan memberimu kesempatan lain. Tidak perlu coba lagi. Aku percaya padamu, aku percaya. Aku tidak menyangka Outer Gods itu nyata. Perusahaan keluarga Zhong kami. Bagaimana bisa ada cara jahat seperti itu? Aku hampir percaya kebohongan. Kamu berulang kali menghina Xiaoyao dan masih ingin bergabung dengan grup Zhong. Saya umumkan, grup Zhong melarang Bai Xiun selamanya. Saya umumkan, grup Hidden Dragon juga melarang Bai Xiun selamanya. Bai Xiun. Sekarang, baik di ibu kota maupun Donghai, tidak ada perusahaan yang berani mempekerjakanmu. Kamu, kalian semua, keluar sekarang. Bagaimana kita harus berurusan dengan Tuan Nick? Katakan padaku, apa Outer God ini? Lagi pula, menyembah Outer Gods di perusahaan Zhongku? Apa yang coba kamu lakukan? Ini saya, itu. Hei Tai. Ning Xiaoyao, aku akan bertanya lagi padamu. Selama kamu mau kultivasi ganda denganku, aku akan membiarkanmu naik ke puncak, menjadi raja para dewa. Apa kalian para jahat tidak mengerti? Tiongkokku yang terkuat. Dunia berah, hanyalah tempat sampah. Pedang dari langit, untuk membersihkan dunia dari iblis. Tidak mungkin, kamu hanyalah seorang pemula. Bagaimana bisa kamu membunuh avatar dewa luar? Siapa sebenarnya kamu? Ya, Ning Xiaoyao. Siapa dirimu sebenarnya? Kamu tidak akan pergi tanpa penjelasan. Pegunungan Kunlun. Penguasa naga. Aku memang penguasa, naga dari Gunung Kunlun. Turun gunung kali ini adalah untuk dewa ular berbulu itu. Jualur mengganggu Zhong Xiaqira.
merusak orang-orang Cesia kita. Sebagai penguasa naga, aku harus membasmi iblis dan melindungi jalan, dan memulihkan kedamaian bagi rakyat Tiongkok Tengah. Kamu adalah penguasa naga. Tidak heran. Tidak heran. Sekarang setelah kamu tahu identitasku yang sebenarnya, ceritakan semuanya. Aku akan memberitahumu. Aku akan memberitahu. Dewa luar ini diberikan padaku oleh Bai Ya dari keluarga Bai. Dia menggodaku, mengatakan, jika aku menyembahnya dengan tulus, semua keinginanku akan terkabul. Dan aku akan mendapatkan kekuatan ilahi yang luar biasa. Lalu aku bisa melakukan apapun yang kuinginkan. Paman kedua Bai. Bagaimana bisa dia? Bagaimana Bai Ya terlibat? Aku mengerti. Kamu mengerti? Mengerti apa? Melihatnya sekarang, bentuk asli Dewa Ular Berbulu pasti tersembunyi di keluarga Bai. Keluarga Bai. Tidak heran gelang giok ini memiliki segel Gunung Kunlun. Tidak heran Bai Zikyu setiap kali pulang ke rumah, kehadiran Dewa Luar menghilang tanpa jejak. Kurasa gelang ini menekan Dewa Luar itu, memaksa Dewa Luar untuk bersembunyi. Oh tidak, keluarga Bai dalam masalah. Energi jahat keluarga Bai sangat kental, hampir bisa dirasakan. Tanpa penekanan dari gelang giok, Dewa Luar memang tidak lagi menyembunyikan kehadirannya. Ning Xiaoyao, ini semua karena dia. Dia memanfaatkan pengetahuannya tentang Zhongqing dan Qin Mingyue, fitnah Qiji, Mimeka Bella. Dia bahkan membuat Zhongqing dan Qin Mingyue melarangku. Terlebih lagi, dia juga membuat kedua kesayangan itu menggangguku. Lihat, wajahku bengkak karena dipukul. Ning Xiao, beraninya kamu kembali, kami, keluarga Bai, memberimu makan dan minum, hanya untuk membesarkan orang tak tahu terima kasih. Hari ini, kamu harus memberiku penjelasan. Jika tidak, aku akan mengusirmu dari keluarga Bai. Bibi Bai, aku sama sekali tidak memecah belah. Bukan hanya itu, aku juga menyelamatkan Xiun. Menyelamatkan Xiun. Saat Xiun dipukuli, apa yang kamu lakukan saat dia dilarang? Apa yang kamu lakukan saat itu? Untuk menjilat Zhongqing dan Qin Mingyue. Sekarang bukan waktunya untuk ini. Aku sudah memastikannya. Bentuk asli Quetzalcoatl tersembunyi di dalam keluarga Bai sekarang. Prioritas kita adalah menemukan Outer God. Jika tidak, keluarga Bai akan menghadapi bencana. Kamu Ning Xiaoyao, tidak hanya kamu mengganggu 11 Yunku, kamu mengutuk seluruh keluargaku. Kalau tidak percaya padaku, tanyakan pada 11 Yun. Dia berada di Zhong Tower dan secara pribadi mengalami teror dari Outer God. Teror apa yang aku alami? Jangan pikir aku tidak tahu. Kalian semua berkomplot untuk menipuku. Hanya untuk menakuti, merusak wawancara, menyerang pewawancaranku, dan membuat Zhong memasukkanku ke daftar hitam. Dan kalian takut aku akan membuat masalah. Jadi kalian memanggil monster untuk menipuku dan menakutiku. Fire Kuberidahu. Aku sudah melihat trik kalian. Zikyu, kamu harus percaya pada apa yang kukatakan itu benar. Jika kita tidak menyingkirkan Outer God, segera keluarga Bai akan menderita. Cukup sudah, Ning Xiaoyao. Berhentilah bicara tentang dewa dan hantu. Sekira kau datang hari ini karena merasa bersalah dan ingin meminta maaf pada 11 Yun. Tapi aku tidak menyangka bahwa bahkan sekarang kau masih penuh takhayul. Kau benar-benar tanpa harapan. Apa yang kukatakan sama sekali bukan tahayul. Sekarang aku sudah tahu bahwa bertahun-tahun lalu, Paman Bai, Tribuna Ola Quetzalcoatl, sekarang dia kembali untuk mencelakai keluargamu. Aku mencari balas dendam untuk Paman Bai, dan menyelamatkan kalian semua. Apa katamu? Kination Bayamau. Sudah kau pekakin? Ibu, dia berbohong pada. Kenapa ibu percaya padanya? Diam. Dulu, Bai tua pergi dalam keadaan tidak jelas. Dia selalu jadi duri di hatiku. Ning Xiaoyao, apa kau benar-benar sudah menyelesaikannya? Jika kau berani menipuku dalam hal ini, aku pasti akan mempertaruhkan nyawaku untuk membuatmu membayar. Junior ini memang sudah menyelesaikannya. Dulu, ayahku dan Paman Bai bergabung untuk mengusir Dewa Luar Barat. Saat mereka menyelidiki keberadaan Dewa Ular Berbulu, mereka disergap. Ayahku meninggal. Paman Bai melarikan diri. Keluargaku, keluarga Ning, kemudian dimusnahkan oleh Dewa Ular Berbulu. Paman Bai melindungiku dengan nyawanya. Begitulah aku berhasil bertahan hidup. Semua yang kau katakan, kecuali Dewa Luar Barat itu dan tahayul feodal mereka, sisanya. Bukankah itu semua hal yang sudah kita ketahui? Benar. Tapi pernahkah kau berpikir
bahwa ayahku dan Paman Bai menyelidiki pergerakan Dewa Ular Berbulu secara diam-diam. Bagaimana Dewa Ular Berbulu bisa mengetahui pergerakan ayahku dan Paman Bai dan memasang jebakan sebelumnya? Karena kau bilang Dewa Ular Berbulu itu dewa, jika dia ingin tahu seseorang menyelidikinya, bukankah dia punya 800 cara? Lalu saat menyelidiki dewa luar lainnya, bukankah Paman Bai dan ayahku berhasil? Apa sebenarnya yang ingin kau katakan? Yang ingin kukatakan adalah, jika selain ayahku dan Paman Bai dalam tim yang mengusir dewa luar ini, ada orang ketiga. Apa? Ada orang ketiga? Benar. Justru orang ketiga inilah yang kepada Dewa Ular Berbulu mengungkapkan keberadaan ayahku dan Paman Bai yang kemudian menyebabkan serangkaian tragedi berikutnya. Hahaha. Keponakan Ning, apa yang kau bicarakan? Aku tidak mengerti sepatah kata pun. Kemudian, aku mengetahui melalui saluran tertentu bahwa saat itu, ayahku dan Paman Bai ditugaskan untuk mengusir dewa luar barat. Ini ditugaskan oleh Gunung Kunlun. Selain itu, aku melihat dalam catatan tahun itu, bahwa selain ayahku dan Paman Bai, memang ada orang ketiga, yang ditugaskan untuk mengusir dewa luar. Namun, nama orang ketiga itu disembunyikan. Baru setelah Bai Xiun melamar pekerjaan di Zhongxi Tower, kami menangkap Chu Wei yang menampung avatar dewa luar. Dia bilang idola Quetzalcoatlnya diberikan kepadanya olehmu, Bai ya. Dengan demikian, semua potongan Bai ya yang ditipu oleh Quetzalcoatl menyebabkan kematian ayahku dan Paman Bai. Ini menyebabkan tragedi itu. Inilah kebenaran di balik tragedi itu. Paya, apakah kau benar-benar membunuh saudaramu sendiri? Bu, apa kau sudah gila? Ning Xiaoyao ini bahkan menyeret Gunung Kunlun ke dalam masalah ini. Penguasa naga Kunlun adalah penguasa Zhongxia. Informasi tentang Gunung Kunlun adalah intelijen negara yang diklasifikasikan. Dia hanya orang udik. Bagaimana mungkin dia tahu? Apakah dia pantas? Karena kasihan saat itu. Melihatmu menjadi yatim piatu di Donghai, tanpa ada yang bisa diandalkan, aku membawamu ke keluarga Bai. Tapi bagaimana kau membalas kami ketika kakakku melamar pekerjaan? Kau tidak hanya menolak membantu, kau malah menindas kami saat kami sedang terpuruk. Sekarang, untuk kembali membebani keluarga Bai, kau bahkan akan menjebak paman kedua. Bagaimana bisa kau mengatakan hal seperti itu, Ning Xiaoyao? Apakah yang kukatakan benar? Kita akan tahu setelah mencobanya. Li Xiaoyao, apa kau gila? Atau kau mencoba membunuh karena marah? Selama aku menghancurkan tubuhnya, kau akan tahu siapa dia. Berhenti bicara omong kosong, Ning Xiaoyao. Jika kau ingin membunuh Paman Bai kedua, kau harus membunuhku dulu, kecuali kau punya bukti. Jika tidak, apapun yang terjadi, aku tidak akan percaya pada. Kau mau bukti ya? Kamilah buktinya. Benar sekali, kami bisa membuktikannya. Bai ya benar-benar punya masalah. Kalian berdua lagi? Ning Xiaoyao, aku benar-benar meremehkan. Kau punya nyali, membuat dua pewaris berbohong untuk... Benar, siapa yang tidak mengenalmu? Ning Xiaoyao memiliki hubungan erat dengan keluarga Zhong dan Qin. Mereka tentu saja menyukaimu. Jadi kesaksian mereka, pada dasarnya tidak berharga. Keluarga Qin, Raja Naga Laut Timur yang akan merendahkan diri berbohong pada keluarga Bai Mu? Ning Xiao, kau mengklaim Bai yang membunuh Bai Mo. Apa kau punya bukti? Sudah kubilang, selama aku menghancurkan tubuhnya. Bukti makan APA ini? Kau membunuhku, dan tidak terjadi apa-apa. Siapa yang harus kukatakan? Kalau begitu aku akan Apakah akan terjadi sesuatu? Kau tahu betul. Hakap, Ning Xiaoyao. Aku tidak tahu apa yang terjadi antara kau dan Paman Bai kedua. Dendam apa yang kau pegang? Niat membunuhmu begitu kuat. Hidup seseorang bukanlah permainan. Jika itu benar, seperti yang dikatakan Paman Bai kedua, kau membunuhnya, dan tidak terjadi apa-apa. Lalu apa? Kalau begitu aku akan membayar dengan nyawaku. Niawama, nyawamu tidak berharga. Siapa bilang nyawa Tuan Ning tidak berharga? Bahkan jika anggota keluargamu dari keluarga Bai menghitung semuanya, tidak seharga sehelai rambut pun milik Tuan Ning. Mengingat status Tuan Ning, jika kau menginginkan nyawa Bai ya, ambillah saja. Mengapa membuat alasan? Status Ning Xiaoyao. Dia hanyalah seorang udik, seorang gigolo. Dia tidak punya status lain selain kedua ini. Status apa lagi yang mungkin dimilikinya? Hanya kau berani tidak menghormati Tuan Ning. Tuan Qin Tua.
Aku akui bahwa di hadapan keluarga Bai tidak berarti. Tapi Ning Xiaoyao jelas mengecewakan putrimu. Mengapa repot-repot membela seseorang yang begitu pelin-pelan dan tidak setia? Kalian semua adalah katak dalam sumur. Status Tuan Ning, Sanggat tinggi dan sedalam lautan. Kalian paling dekat dengan Tuan Ning. Siapa Ning Xiaoyao? Dia terpuji setinggi langit. Kalau begitu, coba katakan pada Fire kulihat. Biar kulihat status Ning Xiaoyao ini. Bagaimana dia bisa lebih hebat dari langit dan laut? Kalau begitu, dengarkan baik-baik. Tuan Ning adalah penguasa naga Gunung Kunlun. Dia juga rekan penguasa Zhongxia. APA. Tidak mungkin, dia hanya seorang pria simpanan. Bagaimana bisa dia jadi penguasa naga? Tidak mungkin. Sepertinya demi menjadikannya menantu tinggal di keluarga Qin, kau bahkan bisa menceritakan kebohongan yang tidak masuk akal seperti itu. Aku memang penguasa naga Gunung Kunlun. Kami menghormati penguasa naga. Tidak mungkin. Aku tidak percaya token ini palsu. Bagaimana Ning Xiaoyao bisa layak? Ning Xiaoyao. Apa ini nyata? Mengapa aku harus membohongimu? Sekalipun kau penguasa naga, lalu kenapa? Sekalipun kau penguasa naga, kau tetap tidak bisa sembarangan mengambil nyawa. Aku tetap mengatakan hal yang sama selama aku di sini. Kau tidak bisa menyakiti pamanku. Kalau begitu, lihatlah baik-baik. Apa yang telah kau lakukan? Pembunuhan. Pembunuhan. Menurutmu, Baya sudah lama dirasuki Dewa Ular, menjadi boneka. Sekarang Baya sudah mati. Mengapa Dewa Ular berbulu belum muncul? Penguasa naga, bagaimana kau akan menjelaskan ini? Betul. Kau bilang jika paman kedua mati, kebenaran akan terungkap. Jadi, di mana kebenarannya sekarang? Benar. Kau bilang jika paman kedua mati dan tidak terjadi apa-apa, kau akan mati untuk menebusnya. Kalau begitu bayarlah. Ning Xiaoyao. Tepati janjimu. Penguasa nagaku, jangan sekali-kali. Ning Xiaoyao, apakah kau harus memusnahkan kami semua? Awalnya, dengan menggunakan tubuh Baya, aku bisa dengan mudah melahap seluruh keluarga Bai. Kemudian, menggunakan keluarga Bai sebagai markas, aku akan menginvasi seluruh Laut Timur. Hanya ada dua hal yang tidak kuduga. Pertama, Bai Mo, si tua bangka itu, punya trik tersembunyi. Dia sebenarnya meninggalkan gelang giok dengan kekuatan Gunung Kunlun. Gelang giok ini menekan kekuatan suciku, menghentikanku mengendalikan keluarga Bai. Kedua, kau menemukan keluarga Bai begitu cepat, dan bisa begitu cepat melihat jati diriku. Apa yang dikatakan Ning Xiaoyao semuanya benar. Apakah aku salah menyalahkannya sebelumnya? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin paman kedua menjadi dewa ular berbulu? Oh, itu dia. Dulu yang membunuh ayahmu, dewa ular berbulu. Hari ini, aku akan membuatmu membayar dengan darah. Kau pikir kau bisa membuatku membayar dengan darah? Aku telah berkelana di dunia fana. Menyerap keserakahan, kemarahan, kebencian manusia. Tidak hanya kekuatanku pulih, tetapi bahkan mencapai tingkat yang baru. Kau bukan tenenggangku sekarang. Aku sarankan kau patuh berkultivasi bersamaku. Datanglah ke barat, dan kuasai para dewa barat. Sesat, itu semua hanyalah kesesatan. Para dewa barat, hanyalah semut. Bahkan jika kekuatanmu telah bertambah di mataku, kau hanyalah semut yang lebih kuat. Sampal. 10.000 pedang turun. Ning Xiaoyao, matilah dengan kematian yang mengerikan. Selamat, Dragon Lord, Dewa Ular Berbulu telah tewas. Pahala selesai. Saya Zhang Kuling. Saya berterima kasih banyak kepada Anda, Dragon Lord, karena membalas dan menyelesaikan skor untuk Bai Mo. Ao Tant, and a tidak bol melakukan ITU. Paman Bai mempertaruhkan nyawanya untuk saya membalas Paman Bai. Ini yang seharusnya saya lakukan. Tepat sekali, mengapa kamu berlutut padanya? Siapapun dia, keluarga Bai kami menyelamatkan hidupnya. Dia harus bekerja untuk keluarga Bai kami. Diam. Maafkan saya. Saya salah tentang Anda sebelum. Sekarang tampaknya, akulah si bodoh yang merasa benar sendiri. Nona Bai benar. Anda benar-benar sombong. Saya ingat Anda berada di Pazer Terakir. Pencapaian keluarga Bai hari ini, semuanya berkat usaha Bai Zikyu. Tapi tahukah Anda,
Grup Yinlong kami selama bertahun-tahun telah sering bekerja sama dengan keluarga Bai Anda. Ini sepenuhnya karena kepercayaan Tuan Ning dengan apa yang Anda sebut kemampuan pribadi. Sama sekali tidak ada hubungannya. Berhenti bicara. Ya. Bai yang menghancurkan seluruh keluarga Ning saya. Kemudian, Paman Bai mempertaruhkan nyawanya untuk saya. Kita impas sekarang. Kontribusi saya untuk keluarga Bai. Anggap saja dari saya. Sentimen terakhir saya untuk keluarga Bai. Gelang giok ini adalah hadiah ulang tahun Anda dari Paman Bai. Sekarang kembali ke pemiliknya yang sah.